Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 811. Suasana di aula tegang dan menyesakan. Wang Chen terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Kakak senior Zulian, kamu paling mahir dalam Genesis Runes di antara generasi muda dari Sekte Roh Surgawi. Bagaimana bisa kamu tidak membuat ulang Genesis Rune yang dibuat anak itu dengan santai? Dari struktur tanda Genesis dari rune angin ibu, anak itu tidak main-main. Selain itu, nilai dari rune penangkap tanda dan rune angin ibu tidak terlalu tinggi, tetapi keduanya tidak biasa. Alasan saya bisa membuat rune penangkap tanda saat itu juga karena sedikit keberuntungan," jawab Zulian dengan acuh tak acuh. "Jika bukan karena fakta bahwa aku secara tidak sengaja mendapatkan sutra laba-laba roh putih dan memasukkannya ke dalam rune penangkap tanda, itu tidak akan memiliki efek seperti itu." Lu Xiao, di sebelah kanannya, berbisik, "Lalu apa inti dari runnya? Apakah itu juga sutra laba-laba roh putih?" Zulian menggelengkan kepalanya. "Tentu saja tidak, tapi tanda genesisnya jauh lebih kuat daripada sutra laba-laba roh putih. Ini adalah alasan utama mengapa rune angin ibu lebih kuat dari rune penangkap tanda. Jika kita tahu apa yang dia gunakan sebagai intinya, tidak akan sulit untuk membuat ulang rune angin ibu." Munculnya rune angin ibu telah memotong penjualan rune penangkap tanda di Wind Pavilion. "Dalam jangka panjang, kerugian pavilion api saya akan menjadi sangat serius," kata Lu Xiao. Dia melirik Wang Chen dengan mata merahnya dan bertanya, "Saya mendengar Anda mentransfer hak penjualan rune penangkap tanda ke Chen Beifeng, yang memaksa Zhou Yuan untuk membuat rune angin ibu." Wang Chen gemetar ketika dia bertemu dengan tatapan Lu Xiao dan dengan cepat menjelaskan, "Saudara Lu Xiao, saya menerima pesan dari Paman Guru Gusi bahwa Zhou Yuan telah membuat marah Sekte Roh Surgawi kita, dan dia ingin saya menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Apa yang seharusnya membuat dia marah adalah aula api Scarletmu, bukan begitu?" Lu Xiao mengerutkan kening. Ada 9 aula di Sekte Roh Surgawi, dan Lu Xiao bukan bagian dari aula api merah. Tapi dia juga tidak banyak bicara tentang ini. Tidak peduli apa, 9 aula semuanya adalah bagian dari Sekte Roh Surgawi, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Masalah ini dimulai karena kamu, dan itu telah membuat pavilion apiku menderita kerugian besar. Saya harus menghukummu, jadi saya akan mendendamu 2 bulan gaji." Wang Chen tidak berani menolak dan hanya mengangguk pahit. Dia segera menggertakkan giginya dan berkata, "Lalu, apa yang kita lakukan tentang rune angin ibu? Jika kita benar-benar membiarkan anak itu terus menjualnya?" "Aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk mengundang Zhou Yuan itu," kata Lu Xiao, kelopak matanya sedikit terkulai. "Saya telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan, tetapi anak itu menolak dengan alasan dia harus membuat rune angin ibu dan tidak punya waktu," jelas Wang Chen. Yang lain di aula semuanya tidak senang ketika mendengar ini. Pavilion api seperti matahari di antara 4 pavilion, menyerap kebanggaan surga dari berbagai sekte dan kekuatan. Samar-samar, bahkan ada tanda-tanda bahwa pavilion api adalah kepala dari 4 pavilion. Zhou Yuan hanyalah seorang wakil master pavilion dari pavilion angin yang memburuk, namun dia berani bertindak arogan di depan mereka. Jika anak itu tidak berhasil membuat rune angin ibu, maka dia, seorang wakil master pavilion, tidak akan memenuhi syarat untuk membuat semua petinggi pavilion api berkumpul untuk mendiskusikannya. Tidak ada riak ekspresi di wajah Lu Xiao, membuat orang sulit melihat apakah dia sedang marah atau bahagia. Dia dengan ringan menepuk telapak tangannya dengan kipas merah dan berkata dengan acuh tak acuh setelah beberapa saat, "Karena kita tidak dapat mengundang wakil master pavilion Zhou Yuan, aku akan pergi ke pavilion angin untuk menemuinya secara langsung." "Kakak laki-laki Lu Xiao, kamu memiliki identitas yang begitu penting, bagaimana kamu bisa merendahkan diri untuk melihat anak itu? Beri aku beberapa hari lagi, aku akan membuat bocah itu datang dan menemuimu." Wang Chen membujuk dengan nada tidak puas. Lu Xiao tersenyum. Meskipun wakil master pavilion dari pavilion angin tidak memiliki kualifikasi, rune angin ibu memiliki kualifikasi. Dia berdiri, posturnya tinggi dan lurus, auranya luar biasa. Di kedalaman mata merahnya, ada pekamugan merendahkan dan acuh tak acuh yang berasal dari posisi tinggi. "Rune angin ibu telah membuat pavilion apiku kehilangan koin asal setiap harinya. Saya akan pergi dan berbicara dengan wakil master pavilion Zhou Yuan terlebih dahulu. Jika dia menghadapku, itu tentu saja yang terbaik. Lagi pula,
Harmoni membawa kekayaan. Saat tawanya memudar, sosoknya berangsur-angsur kabur dan menghilang dari aula. Di distrik angin, di puncak gunung yang gundul, Zhou Yuan duduk bersila. Tapi rohnya telah meninggalkan tubuhnya dan menyempurnakan rune angin ibu di belakang lapisan angin. Dalam beberapa hari ini dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyempurnakan rune angin ibu. Permintaan rune angin ibu sangat tinggi selama periode waktu ini, tetapi seiring berjalannya waktu, dia seharusnya tidak terlalu sibuk lagi. Pemurnian ini menghabiskan waktu setengah hari. Rohnya akhirnya turun dan kembali ke tubuhnya. Turun bersama dengan rohnya adalah sejumlah besar rune angin ibu. Sekilas, kemungkinan besar ada hampir 1000. Dengan lambaian lengan bajunya, Zhou Yuan menyimpan rune angin ibu. Saat ia menjadi lebih mahir, penyempurnaan rune angin ibu juga menjadi lebih cepat. Lebih dari 500 koin asal diperoleh setiap hari. Ini keuntungan yang sangat besar dan tiba-tiba, Zhou Yuan tidak bisa menahan desahan emosional. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah koin asalnya sudah mencapai 2000. Dia juga berbagi keuntungan dengan Ye Bingling, Yi Qiuhui, Liu Zixuan dan lainnya. Dan setelah membuat rune angin ibu, Zhou Yuan jelas tidak lagi bermasalah dengan koin asal. Sekarang, setiap kali dia berlatih, dia bisa membakar koin asal satu demi satu. Tentu saja, meskipun Zhou Yuan telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyempurnakan rune angin ibu akhir-akhir ini, rune roh angin di punggung tangannya juga diam-diam, tanpa dia sadari, mencapai penyelesaian 60%. Menurut kemajuan ini, sangat mungkin dia bisa menyempurnakan rune roh angin lengkap sebelum pemilihan Master Pavilion. Jika dia menyelesaikan rune roh angin dalam waktu 2 bulan, kecepatan itu kemungkinan besar akan mengejutkan keempat pavilion. Senyum puas melengkungkan bibir Zhou Yuan. Saat dia hendak bangun, sesuatu menarik perhatiannya di kejauhan. Dia berbalik dan melihat bahwa udara beriak dan sosok berjubah putih secara bertahap muncul. Su Yuan, pria berjubah putih itu menatap Zhou Yuan dan tersenyum. Zhou Yuan menyapu pekamugan ke arahnya, dan secercah kejutan muncul di wajahnya. Jika saya tidak salah, Anda adalah Master Pavilion Lu Xiao dari Pavilion Api. Meskipun dia belum pernah bertemu Lu Xiao sebelumnya, dia telah mendengar karakteristiknya dari Ye Bingling, yaitu jubah putih dan pola teratai api di tengah antara alisnya. Tentu saja, yang lebih penting lagi, Zhou Yuan bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari Lu Xiao, yang menyebabkan dia merasakan kesemutan di kulitnya. Lu Xiao maju selangkah dan muncul tepat di depan Zhou Yuan. Dia mengamati Zhou Yuan dari atas ke bawah dan tersenyum. Aku tidak menyangka akan ada orang yang luar biasa di Pavilion Angin. Zhou Yuan tersenyum. Tuan Pavilion Lu, apakah kamu datang ke sini untuk sesuatu? Dia jelas tidak datang untuk berbasa-basi dengannya. Lu Xiao tersenyum ketika mendengar ini, rune angin ibu yang dibuat oleh wakil Master Pavilion Zhou Yuan telah menyebabkan kerugian besar pada Pavilion Api. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Genesis Ki di sekitarnya tampak menjadi lebih panas, dan tekanan yang menindas yang membuat orang terengah-engah menyebar. Ki ular surgawi di dalam tubuh Zhou Yuan juga diaktifkan. Sementara raungan naga yang memekakkan telinga terdengar di dalam tubuhnya, cahaya roh melintas di antara alisnya. Saya minta maaf, tapi aku tidak boleh disalahkan karena memiliki kemampuan untuk membuat rune angin ibu kan. Lu Xiao melambaikan tangannya sambil tersenyum. Untuk dapat membuat rune angin ibu memang karena kemampuanmu. Aura kuat di sekitar tubuhnya sedikit berkurang. Dia menatap Zhou Yuan dan terkekeh, sebenarnya saya di sini untuk menanyakan apakah Anda tertarik untuk datang ke Pavilion Api saya sebagai wakil Master Pavilion. Kamu harus tahu bahwa Pavilion Api sekarang adalah pemimpin dari 4 pavilion, dan jika saya menjadi kepala pavilion dari 4 pavilion, posisi kepala pavilion akan kosong. Pada saat itu, posisi itu mungkin jatuh di kepalamu. Dia berbicara dengan nada santai dan dengan senyum di wajahnya. Dia tampaknya tidak khawatir Zhou Yuan akan menolak, karena ada yang tahu celah antara Pavilion Api dan Angin. Selain itu, dia telah membuang godaan besar untuk menjadi Master Pavilion Api, yang seharusnya tidak bisa ditolak oleh orang biasa. Apa pendapat wakil Master Pavilion Zhou Yuan tentang ini? Zhou Yuan memang pertama kali terkejut. Dia tidak mengira Lu Xiao akan menggunakan posisi Master Pavilion untuk menggodanya. Tapi dia langsung terkekeh dalam hati. Jika dia bergabung dengan Pavilion Api, kemungkinan besar dia harus menyerahkan metode pemurnian rune angin ibu. Lu Xiao memang licik. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tawaran itu tidak terlalu menggoda saya. Di masa depan,
Saya juga ingin bersaing memperebutkan posisi kepala paviliun dari 4 paviliun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhou Yuan, bahkan seseorang dengan kepribadian seperti Lu Xiao akan membeku tiba-tiba. Hanya setelah beberapa saat Lu Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya wakil Master Paviliun Zhou Yuan sangat keras hati dan bahkan meremehkan posisi Master Paviliun Api. Dia jelas tidak menganggap serius jawaban Zhou Yuan, tidak berpikir dia menggunakannya sebagai alasan untuk menolak. Lagi pula, meski Zhou Yuan telah menciptakan rune angin ibu, yang memang bisa membuktikan penguasaannya yang hebat dalam Genesis Runes, masih konyol jika dia berpikir dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Master Paviliun Kepala karena itu. Zhou Yuan tidak menjelaskan terlalu banyak. Wakil Master Paviliun Zhou Yuan benar-benar tidak mau memikirkan tawaran Paviliun Api. Lu Xiao tersenyum seolah dia sedang bercanda. Bahkan jika kamu tidak memberi muka ke Paviliun Api, setidaknya kamu harus memberi muka padaku. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah, tetapi dia merasa sedikit kesal di dalam. Lu Xiao tampak lembut, tapi nadanya angkuh dan tertutup. Dia mungkin berhak menjadi sombong dengan kemampuannya, tetapi jika dia ingin Zhou Yuan memujanya karena ini, maka Lu Xiao terlalu banyak berpikir. Tuan Paviliun Lu Xiao tidak perlu membujukku lagi. Anda harus tahu bahwa saya secara pribadi ditunjuk oleh Nyonya Cijing untuk memasuki Paviliun Angin sebagai wakil kepala paviliun. Bagaimana saya bisa bergabung dengan Paviliun Api? Zhou Yuan dengan tenang menjelaskan. Namun, ketika Lu Xiao mendengar ini, dia bertanya dengan acuh tak acuh, terus kenapa? Master Paviliun Gunung saat ini, Han Yuan, pernah juga menjadi anggota Paviliun Angin dan dianggap tinggi oleh Lady Cijing. Tapi pada akhirnya dia tidak memilih pohon itu. Jika dia tetap tinggal di Paviliun Angin, akan sulit baginya untuk mencapai prestasinya saat ini. Tindakan tidak berterima kasih semacam ini tidak layak disebutkan, kata Zhou Yuan dengan acuh tak acuh. Lu Xiao tersenyum. Wakil Master Paviliun Zhou Yuan, Anda baru saja beradaptasi dengan keadaan. Segera kelopak matanya terkulai, dan suaranya semakin acuh tak acuh, kadang-kadang, jika Anda salah jalan, bahkan jika Anda adalah kebanggaan surga yang paling menonjol, Anda akan menghilang ke dalam kerumunan. Zhou Yuan, seolah-olah tidak mendengar nada peringatan dari suara Lu Xiao, masih menggelengkan kepalanya dengan tenang. Setelah penolakan Zhou Yuan berulang kali, senyum di wajah Lu Xiao memudar, dan matanya menyipit. Jika wakil Master Paviliun Zhou Yuan tidak tertarik dengan proposal saya sebelumnya, ada satu lagi. Saya memang sangat tertarik dengan rune angin ibu yang Anda buat. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 10.000 koin asal dan kamu memberiku metode menyempurnakan rune angin ibu. Tentu saja, jika kamu pikir kamu sudah memiliki koin asal yang cukup, aku bahkan bisa membawakanmu senjata Genesis bermutu tinggi. Tujuannya sekarang jelas terungkap. Zhou Yuan menghela nafas, Tuan Paviliun Lu, menurut saya perhitungan Anda tidak benar. Dari menjual rune angin ibu, saya bisa mendapatkan ratusan koin asal setiap hari. Selama ini berlanjut, dalam waktu 1 bulan, saya akan memiliki lebih dari 10.000 koin asal. Sedangkan untuk senjata Genesis tingkat tinggi, meskipun jarang, dia sudah memiliki kuas Yuan Surgawi, yang akan segera naik ke level lain. Oleh karena itu, kondisi yang ditawarkan Lu Xiao tampak hebat tetapi sebenarnya kurang tulus. Seseorang tidak akan pernah bisa puas akan perolehan koin asal. Memiliki koin asal yang cukup untuk digunakan sudah cukup, tidak baik menjadi terlalu serakah, kata Lu Xiao acuh tak acuh. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu sepertinya kita tidak setuju. Maaf, silakan pergi. Lu Xiao menatap Zhou Yuan dengan dingin, tetapi Zhou Yuan tidak takut sedikit pun. Zhou Yuan mempertahankan ekspresi tenang. Benar-benar lelucon. Meskipun Lu Xiao mengaku sebagai orang terkuat dari tahap dueling ilahi di antara generasi muda wilayah Tianyuan, dia hanya menduduki peringkat ke-9 dalam daftar dueling ilahi di surga Hunyuan. Zhou Yuan bahkan tidak takut pada Wu Yao, yang berperingkat lebih tinggi, jadi bagaimana dia bisa takut pada seseorang yang berperingkat 9? Dia mungkin tidak bisa menang melawannya sekarang, tapi dia tidak akan pernah takut. Keduanya saling menatap untuk beberapa saat, dan akhirnya, Lu Xiao mengangguk tanpa ekspresi. Sayang sekali kita tidak setuju, tapi aku masih berharap kamu bisa memikirkannya secara rasional. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Zhou Yuan. Anak muda seharusnya tidak terlalu impulsif. Jika Anda berubah pikiran, Anda selalu bisa datang ke Paviliun Api untuk menemui saya. Ketika suaranya memudar, sosoknya sedikit beriak dan menghilang begitu saja.
Zhou Yuan menatap ke tempat Lu Xiao menghilang, dan matanya berkilat karena terkejut. Teknik olah tubuh Lu Xiao cukup misterius. Karena dia menduduki peringkat ke-9 di daftar dueling ilahi, dia memang bukan orang yang mudah dihadapi. Aku ingin tahu bagaimana perbandingannya dengan seni bayangan surgawi. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Seni bayangan surgawi secara alami adalah teknik genesis olah tubuh dari puncak teratai salju dari Sekte Changsuan. Saat itu, Li Qingchen juga membuatnya sakit kepala menggunakan teknik ini. Teknik olah tubuh memang salah satu kekuranganku. Saat pemilihan Master Pavilion selesai, aku juga harus mempelajari seni bayangan surgawi. Mata Zhou Yuan berkilat. Teknik genesis olah tubuh Lu Xiao membuatnya mengingat seni bayangan surgawi. Jika tidak, jika dia memiliki kesempatan untuk menghadapi Lu Xiao, dia akan dirugikan jika dia hanya menggunakan seni ethereal form. Setelah ditolak berkali-kali, Lu Xiao pada akhirnya berbicara dengan nada suara yang mengancam, menyiratkan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini sampai di situ. Tapi tidak mungkin Zhou Yuan menyerahkan metode pemurnian untuk rune angin ibu. Zhou Yuan mencibir. Lu Xiao sebaiknya bertindak dengan bijak. Meskipun rune angin ibu telah melemahkan pendapatan pavilion api, itu hanya bisa dianggap sebagai rasa sakit yang dangkal, bukan rasa sakit yang sangat dalam. Tetapi jika Lu Xiao benar-benar memaksanya untuk mengeluarkan rune ibu api atau rune ibu yang lainnya, bisnis pavilion api akan benar-benar runtuh. Di platform batu gantung di pintu keluar distrik angin, sosok Lu Xiao muncul, dan Chen Beifeng, yang sedang menunggu di sana, segera menyapanya dengan sikap hormat. Master Pavilion, apa yang dikatakan Zhou Yuan? Chen Beifeng bertanya, jelas mengetahui tujuan Lu Xiao datang ke distrik angin. Wajah tampan Lu Xiao sedikit gelap, tapi itu segera memudar, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, dia menolak. Chen Beifeng terkejut. Bocah itu sangat berani, katanya dengan gigi terkatup. Orang ini bahkan berani menolak proposal pribadi Lu Xiao. Dia terlalu sombong. Aku belum pernah melihat orang di 4 pavilion yang berani menolak Lu Xiao. Orang yang cakap pasti sombong. Wajah Lu Xiao tidak berekspresi, tapi senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Sebenarnya, ketika dia mengatakan akan memberikan posisi Master Pavilion api kepada Zhou Yuan, itu hanya umpan. Bahkan jika Zhou Yuan datang ke pavilion api, dia paling banyak akan menjadi wakil Master Pavilion. Tidak banyak harapan baginya untuk menjadi Master Pavilion. Tapi yang mengejutkan, Zhou Yuan acuh tak acuh terhadap posisinya. Lalu apa? Chen Beifeng terdengar sedikit cemas. Jika Zhou Yuan diizinkan untuk mengontrol rune angin ibu, itu akan sangat mempengaruhi prestisenya di pavilion angin. Rasa sedingin es melintas di mata Lu Xiao saat dia berkata, karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Chen Beifeng segera merespons. Masih ada lebih dari setengah bulan sebelum pemilihan Master Pavilion angin. Kali ini kamu harus menang dan membuat Zhou Yuan menyerahkan metode pemurnian rune angin ibu. Dia tidak bisa menikmati objek sepenting itu sendirian. Jika dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, itu pasti akan menimbulkan kritik. Sama halnya dengan rune penangkap tanda di pavilion api, yang notabene digunakan untuk kepentingan anggota pavilion api. Ketika kamu mendapatkan metode pemurnian rune angin ibu, kamu dapat diam-diam membocorkannya dan kemudian menemukan seseorang untuk menyebarkan desas-desus bahwa Zhou Yuan tidak puas dengan menyerahkan metode pemurnian dan sengaja membocorkannya. Dengan cara ini, dia akan kehilangan tempatnya di pavilion angin. Mendengar Lu Xiao berbicara dengan acuh tak acuh, Chen Beifeng merasakan jubahnya basah oleh keringat dingin. Metode ini benar-benar terlalu kejam, dan hampir tidak mungkin bagi Zhou Yuan untuk pulih. Chen Beifeng segera mengangguk dengan penuh semangat. Dia berkata tanpa ragu sedikit pun, Master Pavilion Lu memang brilian. Zhou Yuan telah menyinggung Lu Xiao, yang merupakan tindakan yang sangat bodoh. Lu Xiao dengan santai melambaikan tangannya. Aku sudah memberinya wajah, tapi dia tidak menginginkannya. Oleh karena itu saya hanya bisa membuatnya jatuh. Saya harap dia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan sebelum pemilihan Master Pavilion dan datang untuk menundukkan kepalanya. Lalu, mungkin aku bisa menyelamatkannya. Jika dia masih memiliki sikap yang sama. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung melangkah keluar dari distrik angin. Seseorang mencari kematian, jadi Anda tidak bisa menyalahkannya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jumlah rune angin ibu yang terjual terus meningkat, dan selalu habis terjual. Di sisi lain, rune penangkap tanda secara bertahap menghilang dari pavilion angin,
dan tidak ada yang menyebutkannya lagi. Lagi pula, harganya sama tetapi yang satu memiliki efek 2 kali lipat. Rune penangkap tanda telah dihancurkan ke tanah oleh rune angin ibu tanpa kekuatan untuk melawan. Kepopuleran rune angin ibu juga membuat reputasi Zhou Yuan melambung tinggi. Mereka yang telah merasakan efisiensi rune angin ibu sangat berterima kasih kepada Zhou Yuan, karena mereka menyadari berapa banyak waktu yang telah diselamatkan oleh rune angin ibu. Dalam waktu 3 tahun, jumlah orang di paviliun angin yang bisa menyempurnakan rune roh angin tak diragukan lagi akan meningkat secara signifikan. Ini adalah tujuan akhir bagi banyak orang yang datang ke 4 paviliun. Oleh karena itu, kelahiran rune angin ibu telah membuat perasaan mereka terhadap Zhou Yuan mencapai tingkat rasa syukur yang mendalam. Lagi pula, itu bukan hadiah gratis, dan mereka membeli dengan koin asal. Tetap saja, anggota paviliun angin akhirnya mengakui Zhou Yuan dan tidak lagi mengecualikannya karena dia adalah orang luar. Akibatnya, reputasi Zhou Yuan di paviliun angin tumbuh pesat setiap hari. Dibandingkan dengan Zhou Yuan, yang berada di puncak kekuasaan, Chen Beifeng jauh lebih sedih. Karena Zhou Yuan dan Ye Bingling, orang-orang yang mendukungnya tidak dapat membeli rune angin ibu. Tentu saja, mereka juga tahu alasannya, balas dendam Zhou Yuan atas tindakan mereka sebelumnya. Meskipun mengetahui alasannya, tidak ada yang bisa dilakukan Chen Beifeng, dan dia tidak punya pilihan lain selain mengertakkan gigi dan bertahan. Bahkan jika dia bisa bertahan, dari mereka yang mendukungnya, beberapa secara bertahap tidak tahan lagi. Lagi pula, mereka sudah mulai merasakan bahwa, dengan rune angin ibu, orang lain secara bertahap melampaui mereka dalam menyelesaikan rune roh angin. Mereka hanya mendukung Chen Beifeng karena dia kuat dan karena ada keuntungan mengikutinya. Tapi sekarang rune angin ibu telah muncul, Chen Beifeng telah dipukuli sampai keadaan yang menyedihkan. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin secara bertahap akan tenggelam di paviliun angin. Mereka jelas tidak bisa menerima itu. Jadi, dalam beberapa hari berikutnya, anggota paviliun angin yang mendukung Chen Beifeng juga mulai melakukan pemogokan. Pengaruh Chen Beifeng di paviliun angin anjlok dengan cepat. Namun, di bawah keadaan yang tidak menguntungkan ini, Chen Beifeng tidak melakukan serangan balik, dan anehnya dia tampaknya mengalah. Dia jarang muncul dan menjadi lebih low profile. Bertentangan dengan harapan, Zhou Yuan tidak santai, dan dia malah menjadi lebih berhati-hati. Dia tahu bahwa Chen Beifeng bukanlah tipe orang yang rela mengaku kalah, jadi bahkan jika Chen Beifeng diam sekarang, pasti akan ada badai besar yang sedang terjadi. Dengan sedikit pemikiran, Zhou Yuan tahu bahwa badai akan pecah selama pemilihan Master Pavilion yang semakin dekat. Jika Chen Beifeng menjadi Master Pavilion Angin, Chen Beifeng tidak akan lagi dibatasi oleh Zhou Yuan dan Ye Bingling dan akan dapat memberikan perintah kepada mereka berdua. Pada saat itu, jika mereka menolak untuk mendengarkan, dia dapat mencopot posisi wakil Master Pavilion mereka. Terbukti, Chen Beifeng telah menempatkan kesempatan terakhirnya untuk kembali pada ini. Setelah mengetahui niat Chen Beifeng, Zhou Yuan mulai memperlambat penyempurnaan rune angin ibu dan fokus pada pelatihan di distrik angin, karena tujuannya juga menjadi Master Pavilion. Hanya dengan mencapai posisi ini dia dapat mencapai ambisi terbesarnya. Dengan posisi kepala Master Pavilion, dia dapat berpartisipasi dalam pertemuan 9 wilayah dan mendapatkan lentera naga leluhur. Dan rune angin ibu hanyalah sarana kecil baginya untuk mencapai tujuannya. Setengah bulan waktu berlalu dalam sekejap mata. Distrik angin. Di puncak yang sepi, Zhou Yuan duduk bersila. Dia membuat gerakan meraih, dan segenggam koin asal melintas di tangannya. Saat darah dan ki melonjak, mereka menyala dalam api. Koin asal berubah menjadi gumpalan asap dan naik ke udara. Lapisan angin di atasnya tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan badai biru besar datang menderu seperti naga yang marah, mengarah langsung ke Zhou Yuan dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi Zhou Yuan secara mengejutkan tetap tenang karena dia terbiasa melihat pemkamugan aneh ini selama setengah bulan ini. Lagi pula, setiap kali dia datang untuk berlatih di distrik angin, dia merasa tidak nyaman tanpa membakar 2 atau 300 koin asal. Badai biru mendesing ke bawah, dengan kejam menyerang tubuh Zhou Yuan dan merobek ribuan tanda di kulitnya. Di dada Zhou Yuan, pusaran genesis rune terbentuk, rune angin ibu. Angin astral menyapu tubuhnya. Meskipun angin menarik untaian darah, tanda genesis yang terkandung di dalamnya mengalir ke dadanya melalui pusaran genesis rune. Badai besar berlangsung selama hampir 1 jam sebelum perlahan menghilang, meninggalkan Zhou Yuan berlumuran darah. Luka-lukanya tampak menakutkan,
Tetapi saat dia mengoperasikan tanda kayu hijau Tai, luka-lukanya dengan cepat pulih satu demi satu. Zhou Yuan tidak peduli dengan bekas luka yang tertinggal di tubuhnya, dan dia segera melihat punggung tangannya untuk melihat bahwa sinar cahaya biru berkumpul dan bahwa tanda genesis biru samar-samar terlihat. Aliran cahaya terus berkumpul tanpa henti, dan genesis rune menjadi semakin lengkap. Ketika setitik cahaya biru terakhir masuk, genesis rune meletus dalam kobaran cahaya. Pada saat itu, Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, seolah-olah ada roh di sekitar tubuhnya. Bahkan tanpa mengoperasikan Genesis Ki, tubuhnya bisa melayang di udara. Saat dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya, ekspresi kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul dari matanya, karena pada malam pemilihan Master Pavilion, dia telah menyelesaikan pemurnian rune roh angin. Dan untuk ini, tidak diketahui berapa banyak koin asal yang dikonsumsi Zhou Yuan. Lagi pula, semakin dekat dia dengan penyelesaian, semakin banyak koin asal yang dia butuhkan. Jika dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan penjualan rune angin ibu, maka, bahkan jika dia memiliki kekacauan primal Divine Greenstone untuk memulihkan semangatnya, itu tidak akan mungkin untuk membentuk roh angin yang utuh, rune hanya dalam 2 bulan. Namun, hal baiknya adalah surga tidak akan mengecewakan orang yang mencoba. Semua upaya yang dia lakukan membuahkan hasil yang memuaskan. Cahaya genesis rune di punggung tangannya berangsur-angsur menghilang. Zhou Yuan sangat senang sehingga dia mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Dengan sedikit gerakan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke langit, melaju menuju pintu keluar distrik angin. Setelah setengah jam, sosok Zhou Yuan mendarat di platform batu gantung pintu keluar. Anggota paviliun angin semuanya membungkuk dengan hormat saat mereka melihat Zhou Yuan. Perlakuannya benar-benar berbeda dari saat Zhou Yuan pertama kali datang ke paviliun angin. Zhou Yuan menanggapi dengan senyuman. Dia mendongak untuk melihat sosok cantik memancarkan aura sedingin es. Itu adalah Ye Bingling. Dan ketika mata indah Ye Bingling melihat Zhou Yuan, embun beku di sekitarnya mencair banyak. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, Qiu Sui berkata dia mendapat kamar pribadi di restoran angin untuk menyemangati kita untuk pemilihan Master Pavilion besok. Zhou Yuan tersenyum. Ada baiknya untuk bersantai sedikit sebelum pertempuran hebat. Keduanya menuju pintu keluar saat mereka berbicara. Tapi sebelum mereka mengambil beberapa langkah, Zhou Yuan mendengar sesuatu melesat di udara, diikuti oleh semburan kuat Genesis Ki. Suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Zhou Yuan mengernyitkan alisnya karena orang yang datang adalah Chen Beifeng. Dikatakan bahwa dia telah berlatih di distrik angin seperti orang gila akhir-akhir ini. Chen Beifeng tanpa ekspresi, dan keseluruhannya memancarkan rasa dingin yang sedingin es. Ketika dia mendarat di platform batu, dia juga melihat Zhou Yuan dan Ye Bingling. Tatapan mereka bertemu, dan percikan api menyembur keluar dari tatapan itu. Tapi pada akhirnya Chen Beifeng hanya mendengus dan melangkah maju. Saat dia melewati Zhou Yuan dan Ye Bingling, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak akan bahagia terlalu lama. Setelah besok, semua yang kamu miliki akan diambil darimu dan dikembalikan ke pemilik aslinya. Dia dengan sedih menatap Zhou Yuan karena dia tahu bahwa Zhou Yuan telah pergi mencari Lu Xiao, yang berarti bahwa Lu Xiao tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun padanya. Bodoh, kau pasti tidak tahu akibat dari kemarahan Lu Xiao. Selama setengah bulan terakhir, Zhou Yuan mungkin mengamuk dirinya sebagai tokoh sentral. Hah, tunggu sampai besok. Kemudian dia akan menemukan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk diberikan kepadaku, Chen Beifeng, sebagai hadiah. Saat itu, apakah anak ini masih akan tertawa? Perasaan riang menggelegak di hati Chen Beifeng, dan sudut mulutnya melengkung dengan senyum menghina. Dia melangkah maju dan melangkah keluar dari layar cahaya sebelum menghilang tanpa jejak. Dia sangat bersemangat mengantisipasi adegan seperti itu. Saat matahari pagi menyinari bumi, Pulau Angin sudah berdengung. Paviliun angin saat ini dianggap sebagai titik fokus dari 4 paviliun, dan tentu saja alasannya bukan karena seberapa banyak perhatian difokuskan pada paviliun angin tetapi hanya karena pemilihan Master Paviliun Angin diadakan hari ini, dan ini adalah acara akbar untuk salah satu dari 4 paviliun. Dan dikatakan bahwa bahkan Nyonya Qi Jing secara pribadi akan menghadiri pemilihan Master Paviliun Angin. Acara tersebut tidak bisa dikatakan standar. Jadi ketika berita itu keluar, tidak hanya 3 paviliun lainnya berkumpul di Pulau Angin, bahkan orang-orang dari pulau terapung lainnya di Tianyuan Utopia berkumpul di sana. Ini tidak diragukan lagi membuat paviliun angin,
yang dianggap paling lemah dari 4 paviliun, menjadi titik fokus di Tianyuan Utopia. Barat Laut Pulau Angin, sebuah danau besar menutupi tanah seperti cermin, dan platform batu biru mengambang-mengambang di tengahnya. Di sekitar platform, ada pilar batu telanjang yang tak terhitung jumlahnya seperti jari-jari raksasa yang keluar dari air. Pilar-pilar itu tiba-tiba dipenuhi kerumunan orang, yang menciptakan suasana hidup dan ramai. Posisi Master Pavilion telah kosong selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka seleksi akhirnya akan diadakan hari ini. Pavilion Angin benar-benar tidak sebagus dulu. Sekarang hanya ada 3 wakil Master Pavilion. Di 3 pavilion lainnya, tidak kurang dari 5 wakil Pavilion Master. Chen Beifeng pasti akan menang. Dia adalah wakil Master Pavilion tertua dari Pavilion Angin. Dia sangat kuat, dan Ye Bingling mungkin lebih lemah darinya. Bagaimana dengan Zhou Yuan? Hei, dia hanya wakil Master Pavilion baru dengan kekuatan tahap dueling ilahi menengah. Tapi ku dengar Lady Qijing yang menunjuknya. Tidak ada yang mengerti mengapa Lady Qijing melakukannya. Mungkinkah dia juga tidak memiliki harapan untuk Pavilion Angin? Dikatakan bahwa Chen Beifeng adalah seseorang dari Sekte Roh Surgawi. Jika dia memenangkan pemilihan Master Pavilion, bukankah itu berarti Nyonya Qijing akan kehilangan Pavilion Angin? Petik 2 tanda hubung petik 2. Banyak bisikan terdengar saat semua orang mempelajari 3 sosok yang berdiri di depan semua anggota Pavilion Angin. Ada sedikit penyesalan di tatapan mereka. Pada saat ini, selain orang-orang dari Pavilion Angin, anggota dari 3 pavilion lainnya juga hadir di lokasi yang berbeda. Di sisi Pavilion Api, Lu Xiao berdiri tegak di depan. Wajahnya yang tampan dan sikapnya yang luar biasa mengesankan menarik perhatian banyak wanita muda yang cantik. Tidak ada seorang pun di wilayah Tianyuan yang belum pernah mendengar namanya. Dan pada saat ini, mata merah Lu Xiao bermasalah pada Zhou Yuan dari kejauhan. Ekspresinya tidak peduli, dan sulit untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Igu Ruak yang menciptakan rune angin ibu. Tiba-tiba ada suara di sampingnya. Lu Xiao berbalik untuk melihat seorang pria berjubah hitam mendekatinya. Dia memiliki ciri-ciri biasa tetapi selalu tersenyum lembut yang membuat orang merasa dekat. Namun, Lu Xiao tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Bagaimana seseorang yang bisa menjadi Master Pavilion Gunung mudah bergaul? Itu benar, pria ini adalah Master Pavilion Gunung, Han Yuan. Han Yuan juga seseorang yang berasal dari Pavilion Angin dan seseorang yang sangat dibanggakan Lady Qijing, tetapi dia kemudian bergabung dengan klan Kristal Mendalam dan telah menjadi Master Pavilion Gunung. Di wilayah Tianyuan, Sekte Roh Surgawi, klan Kristal Mendalam, dan klan Putih dianggap sebagai sekutu, jadi Lu Xiao dan Han Yuan juga bergaul. Jadi Lu Xiao sedikit mengangguk. Anak laki-laki dengan pikirannya sendiri. Saya ingin merekrutnya tetapi tidak menyangka akan ditolak. Dia bahkan tidak menatapmu. Apa dia gila? Han Yuan terkekeh kaget. Tidak heran Nona Qijing sangat memikirkannya, kata Lu Xiao dengan acuh tak acuh. Ketika Qijing disebutkan, wajah Han Yuan menjadi sedikit tidak wajar, dan dia langsung berkomentar, tapi jika dia sendiri memiliki terlalu banyak pemikirannya dan tidak memiliki kemampuan untuk mendukungnya, itu bukan hal yang baik. Dia tahu betul tentang karakter Lu Xiao. Karena Zhou Yuan tidak memberinya wajah, dia tidak akan sopan padanya. Dia akan menyesali perbuatannya, tapi sayangnya, di dunia ini tidak ada obat untuk penyesalan. Anda hanya dapat menuai buah dari tindakan Anda. Lu Xiao tersenyum. Han Yuan menyadari niat Lu Xiao saat mendengar ini. Dia segera menyipitkan matanya dan melirik ketiga sosok di depan anggota Pavilion Angin. Dia memfokuskan pekamugannya pada Chen Beifeng dan tersenyum. Kalian benar-benar tidak berencana untuk menatap Lady Qijing. Dari 4 pavilion, hanya Pavilion Angin yang masih berada di tangan Qijing. Jika Chen Beifeng memenangkan gelar Master Pavilion, Qijing tidak akan memiliki pavilion yang tersisa. Meskipun untuk keberadaan levelnya, Pavilion Angin tidak dianggap sebagai kekuatan penting, bagaimanapun juga itu mewakili darah segar masa depan. Jika dia tidak bisa memegang pavilion di tangannya, itu pasti akan menyebabkan kerugian dalam jangka panjang. Permainan antara para petinggi, bagaimana saya, seorang ahli dueling ilahi, mengerti. Aku hanya perlu melakukan urusanku sendiri, kata Lu Xiao dengan tenang. Han Yuan mengangkat bahu. Dia juga hanya bidak. Dia harus melakukan apapun yang dikatakan orang-orang di atasnya. Di sisi Pavilion Angin, kerumunan besar itu jelas dibagi menjadi 3 kelompok. Satu pihak mendukung Zhou Yuan dan Ye Bingling, satu pihak mendukung Chen Beifeng, dan pihak ketiga dengan jumlah orang terbanyak adalah netral.
Momentum Chen Beifeng awalnya lebih kuat dari Zhou Yuan dan Ye Bingling, tetapi setelah kemunculan rune angin ibu, momentum kedua belah pihak telah berbalik. Dari kelihatannya, Zhou Yuan tampaknya sekarang memiliki keuntungan. Kakak senior Ye, kamu bisa melakukannya. Yi Qiushui memberi isyarat bersorak pada Ye Bingling. Jelas terlihat sedikit kegugupan di wajahnya yang cantik berbentuk oval. Ini karena Yi Qiushui tahu persis apa yang diwakili oleh pemilihan Master Pavilion. Jika Chen Beifeng menang, semua upaya mereka sebelumnya kemungkinan besar tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang lain juga bersorak untuk Ye Bingling satu demi satu. Meskipun Zhou Yuan menjadi semakin populer di Pavilion Angin, hampir semua orang, termasuk Yi Qiushui, menaruh harapan mereka untuk mengalahkan Chen Beifeng pada Ye Bingling. Lagi pula, dalam pekamugan mereka, Zhou Yuan masih kurang dewasa dibandingkan dengan Chen Beifeng dan Ye Bingling bahkan jika dia telah membuat kemajuan pesat. Ye Bingling mengenakan jubah latihan putih yang menonjolkan pinggang ramping dan kakinya yang ramping dan membuatnya tampak lebih cantik dari biasanya. Dia mengangguk dan mengarahkan matanya yang indah ke arah Zhou Yuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan menghadapinya terlebih dahulu. Jika saya bukan tandingannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk melukainya sebanyak mungkin untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untukmu. Zhou Yuan berkata dengan perlahan, kamu hanya perlu melakukan yang terbaik, jangan bertempur mati-matian. Ye Bingling meliriknya. Saya bilang jika, dalam waktu 1 bulan ini, kekuatanku telah meningkat pesat dengan bantuan rune angin ibu milikmu. Aku mungkin belum tentu kalah darinya. Hanya saja jika saya menang, posisi Master Pavilion adalah milik saya. Jangan cemburu. Tentu saja, kamu juga bisa mengambil posisi saat mengalahkanku, katanya dengan santai sambil melirik Zhou Yuan. Mulut Zhou Yuan berkedut, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Dia bisa mendengar niat menghibur yang tersembunyi di kedalaman kata-kata Ye Bingling. Sepertinya dia takut hubungan mereka akan hancur setelah dia mengambil posisi Master Pavilion. Kakak senior Ye, jangan khawatir. Zhou Yuan mengangguk dan kemudian melirik Chen Beifeng tidak jauh. Matanya menyipit saat dia bergumam, tapi kamu harus berhati-hati. Chen Beifeng kemungkinan besar juga menjadi lebih kuat. Jika Chen Beifeng benar-benar berniat untuk mengakhiri semuanya, dia pasti akan datang dengan persiapan penuh. Zhou Yuan kemudian menoleh untuk melihat Lu Xiao ke arah sisi pavilion api. Sejak terakhir kali mereka bertemu, Lu Xiao tidak melakukan gerakan lain, tetapi Zhou Yuan tidak percaya bahwa dia telah menyerah. Tidak ada keraguan bahwa pemilihan Master Pavilion hari itu juga akan menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Lu Xiao. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Genesis Ki antara langit dan bumi melonjak. Saat berikutnya, banyak orang tercengang melihat 2 aliran cahaya turun dari langit, dan pada 2 pilar batu paling tinggi di danau, 2 sosok muncul. Ketika kedua sosok itu terungkap, banyak orang yang membuat keributan, mereka telah menyadari bahwa, selain Nona Cijing, ada sosok perkasa lainnya. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Roh Surgawi, Xuan Kun. Pemilihan Master Pavilion ini secara tak terduga telah menarik 2 orang terpenting di wilayah Tianyuan untuk datang. Banyak orang menatap dengan kagum saat suara salam mereka bergema di seluruh dunia. Salam rendah hati Nona Cijing. Salam, Master Sekte Xuan Kun. Master Sekte dari Sekte Roh Surgawi, Xuan Kun. Ketika napas keheranan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, Zhou Yuan juga melihat ke arah pilar batu dengan ekspresi terkejut. Di sana, dia melihat sosok berdiri dengan tangan terlipat di punggungnya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus. Dia mengenakan jubah besar berwarna putih bulan yang tampaknya diukir dengan lapisan run awan. Di bawah run awan sepertinya ada mata binatang raksasa yang mengelilingi sekeliling, mereka tampak sangat misterius. Wajahnya setenang danau, dan matanya tak terduga seperti jurang. Dia hanya berdiri di sana, tanpa Genesis Ki yang mengalir di sekelilingnya, tetapi seluruh dunia tampaknya menjadi miliknya. Itu memang Master Sekte Xuan Kun. Ye Bingling berbisik, dia terlihat seperti orang tua dan lemah, tapi Master Sekte Xuan Kun terkenal di seluruh surga Hunyuan. Kekuatan tubuhnya hampir setingkat Sein. Dia bisa membelah alam semesta dengan satu gerakan. Mata Zhou Yuan melebar. Dia tidak menyangka lelaki tua yang tampak lemah dan kurus itu memiliki kekuatan tubuh yang begitu mengerikan. Domain hukum 1000 kun Master Sekte Xuan Kun dapat berubah menjadi ribuan kun. Begitu dia mengalirkan air ke dalam tubuhnya, kekuatan seperti itu cukup untuk memindahkan sebuah benua. Zhou Yuan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia bisa memindahkan benua. Sifat menakutkan macam apa itu?
Tidak heran setelah Tuan Chang Yuan menghilang, saudari senior Qi Jing tidak mampu menekan sekte roh surgawi. Itu karena lelaki tua itu memiliki kekuatan tempur yang eksplosif. Dia menghela nafas ke dalam saat dia mengintip ke pilar batu di sebelah Suan Kun di mana sosok ramping dan cantik berdiri tegak. Rambut burgundi pendeknya yang tertiup angin memberikan penampilan heroik yang tak terlukiskan yang membuat banyak wanita muda di dunia mengagumi dan memujanya. Dia secara alami adalah Qi Jing. 2 dari 5 tetua agung telah datang hari ini. Pasti ada kepentingan besar yang melekat pada acara ini. Di tengah kerumunan sorak-sorai, Qi Jing dan Master Sekte Suan Kun mengangguk. Kemudian suaranya yang jernih dan nyaring terdengar, tidak perlu terlalu sopan. Dia mengalihkan pekamugannya ke sisi paviliun angin, berhenti sejenak di Zhou Yuan sebelum dia melanjutkan, hari ini paviliun angin telah membuka pemilihan Master Pavilion setelah bertahun-tahun. Saya harap kalian semua akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakan kita. Semua murid paviliun angin sangat hormat. Qi Jing melemparkan lengan bajunya dan mengumpulkan Genesis Qi dari alam semesta untuk membentuk singgasana di belakangnya dan Master Sekte Suan Kun. Dia memberi isyarat dan berkata dengan senyum tipis, saya tidak menyangka Master Sekte Suan Kun memperhatikan pemilihan Master Pavilion Angin dan bahkan datang sendiri. Master Sekte Suan Kun duduk di singgasana, berkata dengan santai, saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya datang untuk melihat para junior kecil. Qi Jing mencibir di dalam hatinya saat mendengar ini. Orang tua ini kemungkinan besar datang agar dia bisa mencari alasan untuk menolak hasil pemilihan Master Pavilion ketika dia kalah. Sekte roh surgawi selalu mengincar paviliun angin. Ketika guru ada di sini, ketua Sekte Suan Kun tidak seantusias sekarang, kata Qi Jing. Master Sekte Suan Kun tersenyum. Jika penguasa tertinggi Chang Yuan ada, dia akan mendominasi dunia, dan semuanya akan berada dalam kendalinya. Apakah saya perlu ikut campur dalam sesuatu? Sekarang penguasa tertinggi telah pergi, untuk mencegah wilayah Tianyuan menjadi berantakan, saya tidak punya pilihan selain ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak, ketika penguasa tertinggi kembali, bagaimana saya menjelaskan ini kepadanya? Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, saya tidak tahu apakah Qi Jing telah menerima berita dari penguasa tertinggi baru-baru ini. Tidak ada riak emosi di wajah Qi Jing saat dia menjawab, guru muncul dan menghilang secara tak terduga. Dia akan kembali ketika dia kembali. Suan Kun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya yang seperti jurang membuat orang sulit mengetahui apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, setelah kedatangan dua tokoh berpengaruh, Qi Jing dan Master Sekte Suan Kun, pemilihan Master Pavilion dimulai dengan penuh antusias. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Chen Beifeng dan Ye Bingling. Adapun Zhou Yuan, meskipun dia adalah wakil Master Pavilion, tidak ada yang mengira pemilihan Master Pavilion akan ada hubungannya dengan dia. Chen Beifeng sangat menikmati perhatian itu. Dia menoleh untuk mencibir pada Zhou Yuan dan Ye Bingling dan tiba-tiba menginjak kakinya. Pilar batu retak di sekitar kakinya, dan sosoknya melesat keluar, mendarat dengan berat di platform batu biru yang mengapung di tengah danau. Kekuatan ganas menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar melalui danau. Wakil Master Pavilion Angin, Chen Beifeng. Suara Chen Beifeng seperti guntur. Matanya terkunci pada Ye Bingling seperti pisau saat dia berkata, tolong beri petunjuk. Wajah cantik Ye Bingling sedingin es saat tubuhnya yang halus juga berteriak dan mendarat di platform batu biru. Wakil Master Pavilion Angin, Ye Bingling. Saat keduanya muncul di panggung di tengah danau, suasana tiba-tiba memanas. Mata yang tak terhitung jumlahnya dengan penasaran mempelajari keduanya, karena dalam pekamugan banyak orang, keduanya di platform adalah tokoh terpenting dalam pemilihan Master Pavilion. Tidak jauh dari situ banyak orang berkumpul. Mereka semua milik pavilion hutan, dan di satu sisi, pavilion hutan dan pavilion angin dekat karena Qi Jing dan klan kayu berada dalam semacam aliansi. Mereka telah bersekutu untuk melawan Sekte Roh Surgawi, klan Kristal Mendalam dan klan Putih bersama-sama. Saat ini ada beberapa sosok di sisi pavilion hutan yang juga menatap Chen Beifeng dan Ye Bingling. Bos, menurutmu posisi Master Pavilion akan jatuh ke tangan siapa? Jika itu jatuh ke tangan Chen Beifeng, bukankah itu buruk bagi Nona Qi Jing? Kata seorang pria kekar dengan suara menggelegar. Air liurnya menyembur keluar seperti kepingan salju menari di udara. Di depan pria kekar itu adalah seorang pemuda berwajah jernih. Pria muda itu berdiri tegak dan lurus, jubahnya bersih tanpa noda. Dia memberikan aura kebersihan yang tak terlukiskan.
Pria muda itu menatap noda air yang terbentuk di pakaiannya saat pria kekar itu berbicara. Sudut matanya berkedut, dan dia dengan paksa menahan keinginan untuk mengganti pakaiannya di tempat. Dia menunjukkan senyum lembut dan berkata, "Barbar, aku bisa mendengarmu berbicara, mu tidak harus begitu dekat dengan saya." Pria kekar, yang disebut Barbar, mengangguk, dan ketika dia berbicara, dia menyemburkan lebih banyak air liur di bahu pemuda itu. "Oh, tapi jika Chen Beifeng menjadi master paviliun angin, bukankah paviliun hutan kita harus berurusan dengan 3 paviliun? Aku khawatir kita tidak akan bisa melawan mereka." Seluruh tubuh anak muda itu gemetar. Pria kekar itu akhirnya menyadari kegagapannya dan segera tersenyum meminta maaf. "Maaf, bos, aku akan membantumu menghapusnya." Dia dengan cepat mengulurkan tangannya yang besar dan gelap untuk menyentuh bahu pemuda itu. Saat pemuda tampan itu melihat tangan hitam besar itu terulur, urat-urat menonjol di dahinya. Pada akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia menyerang dengan tendangan cepat kilat dan mengirim pria kekar itu terbang ke danau sebelum tangan gelap itu menyentuh bahunya. Pemuda itu meledak marah. "Kamu bajingan, aku sudah memberitahumu 10.000 kali untuk tidak meludahiku saat kamu berbicara. Kamu ingin saya mati karena marah, dan kemudian mengambil posisi Master Pavilion kan?" Banyak anggota paviliun hutan mencoba menahan diri tetapi tidak dapat menahan tawa tertahan, karena anak muda di depan mereka adalah Master Paviliun hutan saat ini, Mu Liu. Di sebelah Mu Liu, seorang gadis muda berbaju hijau pucat tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki fitur wajah yang cantik, pinggang ramping seperti pohon willow dan sikap yang elegan. Namanya Mu Qingyan, orang terkuat kedua di paviliun hutan, dan pria kekar, Jiang Men, adalah yang terkuat ketiga. Setiap orang di paviliun hutan tahu bahwa tuan paviliun mereka biasanya tenang dan riang, bahkan di hadapan Lu Xiao dari paviliun api. Tapi satu-satunya kelemahannya adalah dia sangat bersih dan tidak bisa mentolerir sedikit pun kenajisan. Begitu dia marah, apa yang disebut kultivasi dirinya yang luar biasa akan menghilang, dan dia akan menginjak-injak dan berteriak seperti tikus. Mu Qingyan tersenyum pada Mu Liu, yang wajahnya menjadi gelap karena marah. Dia mengeluarkan sapu tangan untuk membersihkan pakaiannya, dan dia berkata, "Lalu, menurutmu siapa yang akan menang?" Setelah membersihkan pakaiannya, Mu Liu akhirnya mengembalikan ketenangannya yang biasa. Dia melirik Chen Beifeng dan Ye Bingling di medan perang, dan setengah saat kemudian, dia mengerutkan kening dan mengalihkan pekamugannya ke Zhou Yuan, yang berada di depan anggota paviliun angin. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Aku merasa pria itu agak berbahaya." Mu Qingyan tercengang sesaat sebelum matanya yang indah beralih ke Zhou Yuan, dan bertanya dengan senyum merenung, "Wakil Master Paviliun Angin yang baru. Bukankah dia hanya berada di tingkat menengah dueling ilahi? Apakah kamu yakin indramu tidak salah kali ini?" Dia tahu bahwa Mu Liu sangat sensitif terhadap aura berbahaya untuk beberapa alasan, tetapi apakah dia benar kali ini? Meskipun pria itu terlihat selembut kelinci, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia memancarkan aura yang menyeramkan. Dia tentu tipe yang bertingkah seperti babi memakan harimau. Orang seperti ini adalah yang paling licik dan tidak akan pernah menunjukkan wajah aslinya, kata Mu Liu dengan sungguh-sungguh. Lalu dia mengangkat bahu. "Itulah yang dikatakan perasaanku, jadi aku tidak tahu apakah ada yang salah. Jika aku tidak salah, dia pasti akan bertindak hari ini, karena..." Dia melihat kedua sosok yang berdiri berhadap-hadapan dengan orang di tengah danau dan menghela napas. Ye Bingling bukan tandingan Chen Beifeng. Bab 816. Di alun-alun terapung di tengah danau, kedua sosok itu saling berhadapan di tengah tatapan berkobar yang tak terhitung banyaknya. Chen Beifeng menatap Ye Bingling dengan seringai di wajahnya. "Kamu Bingling, kamu tidak memiliki peluang untuk menang hari ini." Dia perlahan melipat kedua tangannya, dan semburan Genesis Ki berwarna kuning tua bangkit dari tubuhnya. Genesis Ki melesat ke langit seperti badai kuning. Saat melongok, suara yang menusuk telinga terdengar, menyebabkan semangat bergetar semua orang. Genesis Ki tingkat 7, Ki Angin Kebingungan Roh. Pada saat yang sama, Genesis Ki membentuk 3 lingkaran cahaya dueling ilahi di belakangnya, dan mereka memancarkan cahaya 9 warna yang redup dan menelan dunia Genesis Ki. Saat Genesis Ki Chen Beifeng melonjak, tekanan Genesis Ki yang tirani bisa dirasakan menyebar, membuat banyak orang yang hadir tercengang sesaat. Genesis Ki tingkat 7, dueling ilahi tingkat lanjut, dan 9 dueling ilahi yang lebih rendah, jika orang biasa memiliki salah satu dari mereka, mereka akan memiliki keunggulan dibandingkan yang lain pada tingkat yang sama.
Tapi sekarang Chen Beifeng memiliki yang ketiga, memungkinkan dia mencapai tahap puncak dueling ilahi. Dia mampu mengkamuk rendah para ahli dunia dueling ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Genesis Ki Chen Beifeng melonjak dan melesat menuju surga, itu membentuk tekanan yang menindas. Wajah Ye Bingling berubah serius. Genesis Ki seputih salju menyembur dari tubuhnya dan membentuk lapisan awan seperti gelombang di atas kepalanya. Suhu antara langit dan bumi juga anjlok. Genesis Ki kelas 7, Frosty Ki Laut Netherworld. Di belakangnya terbentuk 3 lingkaran cahaya dueling ilahi yang memancarkan cahaya 9 warna. Terlepas dari sudut pekamuknya, Ye Bingling tampaknya tidak lebih lemah dari Chen Beifeng. Tatapan keduanya bertabrakan, dan percikan api tampak menyembur keluar. Dengan seringai dingin di wajahnya, Chen Beifeng mengambil langkah pertama. Jari-jarinya menjentikkan berulang kali, dan kekosongan beriak. Di langit, ribuan bila angin kuning terbentuk dan merobek udara ke arah Ye Bingling. Awan Genesis Ki di atas kepala Ye Bingling berdenyut, lalu meletus dengan dahsyat dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kepingan salju, berisi ki terdingin di dunia, bertabrakan dengan salah satu dari 1000 bila angin. Dua Genesis Ki yang kuat bertabrakan, menyebabkan suara gemuruh yang dalam meletus, dan udara terus berguncang. Bila angin dan kepingan salju terus-menerus saling menghancurkan. Saat bila angin dan kepingan salju bertabrakan, sosok Chen Beifeng berubah menjadi siluet buram dan ditembakkan. Dia menggenggam udara, dan Genesis Ki yang perkasa berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi bila angin kuning gelap yang luar biasa. Bila angin terjalin dengan angin berputar berkecepatan tinggi yang dapat merobek kehampaan dimanapun ia lewat. Sosok Chen Beifeng muncul di atas Ye Bingling seperti hantu, dan dia dengan kejam mengayunkan bila angin besar di tangannya. Bila angin kebingungan roh hebat. Saat bila angin menebas ke bawah, itu mengeluarkan gelombang suara melengking yang mengganggu roh. Begitu terkena gelombang suara, roh itu akan mengalami sedikit kesurupan, dan pedang itu akan membelah mangsanya menjadi 2. Namun, sebagai lawan lama Chen Beifeng, Ye Bingling sangat menyadari metodenya. Genesis Ki di dalam tubuhnya melonjak untuk memblokir gelombang suara. Kemudian, dia menginjakkan kakinya di tanah, dan dinding es yang terbentuk dari es Genesis Ki tiba-tiba muncul di depannya. Bila angin besar menebas dinding es, menyebabkan gemuruh yang keras. Gelombang kejut mengamuk di mana-mana, dan banyak retakan tersebar di dinding es. Itu hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Sosok ramping Ye Bingling tertembak. Dia menginjak beberapa pecahan es, dan tombak es muncul di tangannya yang indah. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan yang terbungkus Genesis Ki yang agung, dan menyerbu ke arah Chen Beifeng. Saat bayangan tombak mendesing, bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya berkilau. Mereka mungkin berjumlah lebih dari puluhan juta. Kekuatan seperti itu pasti menakutkan. Petik 2. Setelah melihat ini, Chen Beifeng dengan dingin mendengus. Dia mengencangkan cengkeramannya di sekitar bilah angin dan mengayunkan ribuan cahaya bilah. Saat Genesis Ki yang agung mendesing ke depan, jumlah yang sama dari bintang Genesis Ki yang tak terhitung jumlahnya menyala. Tontonan itu sama sekali tidak kalah dengan tontonan Ye Bingling. Kedua sosok itu saling bersilangan terus-menerus di udara seperti hantu. Hanya dalam lebih dari selusin napas, mereka telah bertarung dalam ratusan ronde. Pertempuran sengit memicu gelombang dan badai Genesis Ki, menyebabkan keheranan yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan menyaksikan kedua sosok itu terus-menerus berbenturan di udara dengan penuh perhatian. Dari pekamugannya, pondasi Genesis Ki Ye Bingling dan Chen Beifeng keduanya setidaknya 13 juta bintang Genesis Ki, tetapi Chen Beifeng tampaknya sedikit lebih kuat. Tidak peduli apa, itu memang lebih kuat dari 11 jutanya saat ini. Namun, Chen Beifeng kemungkinan besar masih menahan kekuatannya. Apakah ini kekuatan wakil Master Pavilion? Itu pasti tidak bisa dibandingkan dengan para kongkamu seperti Jin Teng. Zhou Yuan, bisakah kakak senior Ye menang? Yi Qiushui bertanya dengan gugup. Zhou Yuan merenung sejenak sebelum dia menjawab, dari kelihatannya, kekuatan mereka serupa. Itu akan tergantung pada seberapa baik mereka menyempurnakan rune roh angin untuk menentukan siapa yang menang. Yi Qiushui memerah karena kegembiraan dan berseru, dalam sebulan terakhir, saudari senior Ye, telah menyelesaikan 70% rune roh angin dengan bantuan rune angin ibumu, dan dia pasti akan lebih kuat dari Chen Beifeng. Harus dikatakan bahwa dalam setahun terakhir ini, baik Ye Bingling dan Chen Beifeng hanya berhasil meningkatkan rune roh angin hingga 50% selesai, tetapi sekarang Ye Bingling telah berkembang 20% lagi dalam 1 bulan.
Kecepatan ini tidak diragukan lagi melampaui kecepatan Chen Beifeng. Namun, Zhou Yuan tidak seoptimis dia dan hanya menatap sosok Chen Beifeng. Peningkatan Ye Bingling bulan itu memang luar biasa, tetapi dia tahu bahwa Chen Beifeng tidak akan datang tanpa persiapan. Saat keduanya berdiskusi, pertempuran sengit di medan perang tiba-tiba berubah. Cahaya biru mekar di punggung tangan Ye Bingling, dan rune roh angin yang hampir selesai secara bertahap muncul. Terbukti, dia juga mengerti bahwa tanpa kekuatan rune roh angin, dia tidak akan bisa mengalahkan Chen Beifeng hari itu. Mengikuti kemunculan rune roh angin, Genesis Qi yang pecah dari tubuh Ye Bingling melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam beberapa detik, pondasi Genesis Qi-nya naik ke lebih dari 14 juta bintang. Dan perubahan Ye Bingling menarik seruan heran dari penonton. Teknik Heaven Genesis bermutu tinggi, telapak tangan giok es teratai surgawi. Kecepatan Ye Bingling juga meroket. Dalam sekejap mata dia muncul di depan Chen Beifeng seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mendorong telapak tangannya yang indah ke depan, dan Genesis Qi yang sedingin es dengan cepat berkumpul untuk membentuk telapak tangan giok putih setinggi ratusan kaki. Di telapak tangan ada rune bunga teratai yang memancarkan kekuatan misterius. Pada saat ini, ekspresi Ye Bingling sangat serius. Telapak giok putih dengan agresif membanting ke arah Chen Beifeng. Telapak tangan Ye Bingling, yang bisa dikatakan telah menyeduh sejak lama, mengandung kekuatan yang mencengangkan. Udara dingin yang menakutkan menyelimuti daerah itu, dan Chen Beifeng, menyaksikan pendekatan serangan kekuatan penuh Ye Bingling, melengkungkan sudut bibirnya membentuk lengkungan yang aneh. Kamu Bingling, apakah ini semua kekuatanmu? Rune roh angin yang telah selesai 70% tidaklah buruk. Tapi, apakah menurutmu aku hanya menyelesaikan 50% dari rune roh angin? Mendengar kata-katanya, ekspresi Ye Bingling berubah tak terkendali, dan perasaan gelisah muncul di hatinya, tetapi kekuatan serangan telapak tangannya bahkan lebih ganas. Chen Beifeng tidak memperhatikan telapak tangan es yang menyelimutinya, dan berkata, saya tidak ingin mengungkapkannya sebelumnya, karena begitu terungkap, saya khawatir pemilihan Master Pavilion tidak akan dilanjutkan. Tapi sekarang, saya tidak memiliki kekhawatiran seperti itu lagi. Di punggung tangannya, cahaya biru muncul. Pada saat yang sama, banyak bintik cahaya biru menyala di dalam daging dan darah lengan. Bintik-bintik cahaya ini dengan cepat berkumpul di punggung tangannya, dan rune cahaya yang tidak lengkap mulai tumbuh semakin terang. Rune roh angin dengan cepat diselesaikan. 50%, 60%, 70%. Dalam sekejap mata, rune roh angin sudah 70% selesai, sama dengan milik Ye Bingling. Dan yang lebih mengejutkan adalah bintik-bintik cahaya terus-menerus berkumpul, yang semuanya merupakan tanda genesis dari rune roh angin. Mereka awalnya disegel di dalam tubuh Chen Beifeng. Semakin banyak bintik tanda genesis berkumpul, rune roh angin di punggung tangan Chen Beifeng mencapai 80% selesai. Antara langit dan bumi, ada keheranan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang mengira Chen Beifeng bisa menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Rune roh anginnya telah mencapai 80% selesai. Pada saat yang sama, pondasi Genesis Qi miliknya juga mulai meroket. Genesis Qi-nya menerangi kehampaan di belakangnya, mengungkapkan bintang Genesis Qi yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, setidaknya ada 15 juta angka yang menakutkan. Jelas bahwa Chen Beifeng akhirnya mengungkapkan kekuatannya sepenuhnya dan tanpa pamrih. Yi Qiushui, Liu Zixuan dan lainnya yang mendukung Ye Bingling semuanya memucat pada 15 juta bintang Genesis Qi yang menyala dalam kehampaan. Di sisi lain, pendukung Chen Beifeng bersorak keras. Mereka yang netral semuanya menghela nafas ke dalam. Tampaknya hasil pemilihan Master Pavilion sudah diputuskan. Genesis Qi perkasa meletus dari tubuh Chen Beifeng seperti badai, menciptakan gelombang di danau. Fondasi Genesis Qi-nya yang terdiri dari 15 juta bintang tatapan mata tertegun menarik dari penonton. Tidak ada yang mengira Chen Beifeng akan menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Selain Lu Xiao, semua orang di Pavilion Api sama terkejutnya. Rune roh angin Chen Beifeng telah mencapai penyelesaian 80%. Wang Chen adalah orang pertama yang berteriak tak percaya. Harus dikatakan bahwa hanya segelintir orang di Pavilion Api yang telah menyelesaikan 80% rune roh angin. Bahkan Wang Chen baru saja mencapai level itu. Dia telah mengamuk rendah Chen Beifeng di masa lalu, tetapi sekarang dia mengerti bahwa jika Chen Beifeng tidak menyembunyikan kekuatannya, dia mungkin tidak akan menang melawannya dalam pertempuran. Dari dua pavilion lainnya, kejutan serupa pecah.
Jelas betapa terkejutnya melihat kekuatan sejati Chen Beifeng. Di sisi paviliun hutan, pria kekar bernama Jiang Men naik kembali dari danau. Menutup mulutnya, dia berteriak. Chen Beifeng menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Wajah Mu Qingyan terlihat sangat serius saat dia menghela nafas. Ye Bingling akan kalah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di paviliun angin, hanya orang yang berpakaian babi untuk memakan harimau yang bisa mengalahkan Chen Beifeng. Mu Liu mengangkat bahu. Mendengar ini, Mu Qingyan masih ragu melihat ke arah Zhou Yuan. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, dia tidak akan mempercayainya sama sekali. Tetapi persepsi Mu Liu selalu akurat, jadi dia dalam keadaan setengah percaya dan setengah ragu. Di titik tertinggi penonton, Qi Jing menatap tanpa emosi ke tempat Genesis. Seseorang dari tahap dueling ilahi tingkat lanjut sebenarnya mampu menyegel tanda Genesis yang diperoleh dari latihan sehari-hari di dalam tubuh, dan begitu sempurna. Ini memang sangat menarik. Master Sekte Xuan Kun menyipitkan matanya dengan hampa seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Qi Jing. Sepertinya lebih baik untuk membatalkan pemilihan Master Pavilion, gumam Qi Jing pada dirinya sendiri. Saat itulah mata Master Sekte Xuan Kun terbuka lebar, dan sambil tersenyum, dia menjawab, Tetua Agung Qi Jing masih terlalu muda. Jika Anda lebih serius, Anda pasti sudah mengetahui teknik penyegelan itu. Pemilihan Master Pavilion sudah dimulai, dan tidak bisa dibatalkan. Kalau tidak, itu akan melanggar aturan. Qi Jing melirik pria tua itu dengan dingin. Masih terlalu dini untuk bahagia. Master Sekte Xuan Kun hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus menjaga matanya setengah tertutup seolah-olah tertidur. Dari situasinya, jelas bahwa Chen Beifeng lebih unggul. Bor Setan Naga. Chen Beifeng menarik napas dalam-dalam, menyaksikan telapak giok putih raksasa itu terbanting dari langit. Tiba-tiba, Genesis Qi dari alam semesta dengan cepat mengalir ke tubuhnya melalui hidungnya, menyebabkan tubuhnya mengembang. Akhirnya, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Angin kuning gelap yang mirip dengan naga kuning yang mengaum dimuntahkan dari mulutnya. Itu memamerkan giginya dan mengacungkan cakarnya saat berputar dengan panik. Kepalanya yang tajam seperti bor raksasa, mengoyak kekosongan. Naga angin kuning mendesing maju dan bertabrakan langsung dengan telapak giok putih raksasa yang sedang menekan. Suara yang menusuk telinga terdengar selama tabrakan, bahkan menyebabkan kekosongan di titik tabrakan retak dan pecah. Tapi tabrakan itu hanya berlangsung selama selusin nafas sebelum telapak giok putih raksasa itu dirusak dengan banyak retakan. Wajah cantik Ye Bingling berubah drastis. Sebelum dia bisa menanamkan lebih banyak Genesis Qi ke telapak tangannya, bor angin meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Itu menembus dan merobek telapak giok putih raksasa. Tampaknya ada raungan naga yang berasal dari dalam bor angin. Saat ujungnya berputar dan menghancurkan kehampaan, itu dengan cepat muncul di depan Ye Bingling. Ye Bingling mengertakkan gigi dan dengan cepat mundur. Setelah melihat ini, Chen Beifeng menyeringai. Dia dengan cepat mengubah teknik penyegelan, dan kecepatan bor angin meningkat tajam. Saat berikutnya, seperti naga angin yang ganas, bor itu menghantam tubuh indah Ye Bingling, dan Genesis Qi yang kejam melesat ke langit, menghasilkan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Bingling tiba-tiba memuntahkan semburan darah dari dampaknya. Genesis Qi di sekitar tubuhnya dengan cepat memudar, dan tubuh cantiknya jatuh dari langit. Hasil pertempuran sudah diputuskan. Di sekitar danau, teriakan simpatik yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Seberkas Genesis Qi emas menangkap Ye Bingling yang jatuh dengan cepat dan kemudian menyapunya kembali ke tempat semua orang di paviliun angin berada. Kakak senior Ye, apakah kamu baik-baik saja? Yi Qiuxi dengan cepat datang untuk menangkapnya dan bertanya dengan cemas. Wajah cantik Ye Bingling pucat pasi, dan sorot matanya yang arogan dan dingin sudah lama memudar. Dia tampak kesurupan, dan dia jelas belum pulih dari keterkejutannya dikalahkan oleh Chen Beifeng. Kakak Ye, kamu tidak apa-apa, Yi Qiuxi menghibur. Mata Ye Bingling berangsur-angsur memerah. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, aku telah mengecewakan semua orang, aku tidak cukup baik. Dia telah mempersiapkan pertempuran ini dan bekerja sangat keras untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka akan melihat hasil ini. Suasana hening di sekeliling, dan suasananya tampak sangat suram. Sekarang Ye Bingling telah kalah, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Chen Beifeng untuk posisi Master Pavilion? Di tengah danau, Chen Beifeng melayang di atas alun-alun dengan Genesis Qi dan dengan mengejek melihat ke samping. Jika wakil Master Pavilion Ye tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, menyerahlah.
Ye Bingling mengatupkan giginya dan mendorong Yi Qiushui. Saya belum kalah. Aku masih bisa bertarung. Dia dengan keras kepala tidak mau mengakui kekalahan. Dia tahu beratnya konsekuensi jika Chen Beifeng menjadi Master Pavilion Angin. Dia baru mengambil 2 langkah ke depan ketika luka di dalam tubuhnya menyebabkan darah meluap ke sudut mulutnya. Genesis Qi di sekitar tubuhnya menjadi sangat lemah. Tapi saat itulah sebuah telapak tangan mencengkeram bahu Ye Bingling dari belakang, memaksanya untuk berhenti. Ye Bingling sedikit berjuang tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menyingkirkan tangan itu. Dia menoleh untuk melihat Zhou Yuan berdiri di belakangnya dengan ekspresi tersenyum. Kakak senior Ye, tugasmu adalah menguji kartu trufnya, dan kamu sudah cukup melakukannya, Zhou Yuan menghibur sambil tersenyum. Ye Bingling menggigit bibirnya. Juga, saudari senior Ye, kamu sudah terkenal. Biarkan aku muncul dan dapatkan ketenaranku, hehehe. Ye Bingling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah orang ini mengira tempat ini adalah teater? Jika dia tidak cukup kuat, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mendapatkan ketenaran? Orang-orang di sekitarnya juga memkamuk Zhou Yuan dengan ragu. Mereka tahu bahwa Zhou Yuan ingin naik ke atas panggung. Bahkan Ye Bingling tidak bisa menang melawan Chen Beifeng, jadi apa yang bisa dilakukan oleh Zhou Yuan, yang hanya berada di tingkat menengah dueling ilahi. Namun, kesedihan Ye Bingling sedikit memudar setelah perilaku lucu Zhou Yuan. Dia menatap Zhou Yuan dengan matanya yang indah, dan akhirnya, dia menghela nafas, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, jangan memaksakannya. Bahkan jika Chen Beifeng menjadi Master Pavilion, dia hanya memiliki sedikit keuntungan. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum, lalu melangkah maju dan melewati Ye Bingling. Tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Zhou Yuan. Di atas alun-alun, Chen Beifeng terkekeh. Oh, Zhou Yuan, apakah kamu berencana untuk naik panggung pada saat krisis sehingga kamu dapat menampilkan pertunjukan yang luar biasa untuk membalikkan keadaan? Segera, senyumnya memudar dan matanya menjadi sedingin es. Sayangnya, kamu harus bertanya apakah aku akan setuju dulu. Ketika sosok Zhou Yuan naik ke langit dan mendarat di seseorang di tengah danau seperti bola meriam, banyak orang terkejut. Apakah itu wakil Master Pavilion Angin yang baru, Zhou Yuan? Apakah dia pergi ke medan perang? Bahkan Ye Bingling kalah, apa gunanya dia, seorang ahli tahap dueling ilahi menengah, jadinya. Dia hanya meminta pemukulan. Sepertinya dia enggan menerima hasilnya. Ada perbedaan kekuatan yang jelas, jadi bagaimana jika dia enggan? Petik 2 tanda hubung petik 2. Banyak suara bisikan tersebar di sekitar danau, tetapi jelas tidak banyak orang yang optimis dengan kemenangan Zhou Yuan. Meskipun Zhou Yuan telah menciptakan rune angin ibu yang membuatnya menjadi terkenal di 4 pavilion, dalam pemilihan Master Pavilion itu adalah kekuatan nyata yang paling penting. Jadi dalam pekamugan mereka, Zhou Yuan hanya naik ke atas panggung karena dia enggan menerima hasilnya. Tapi apa yang bisa mengubah keengganan ini? Di sisi pavilion api, Lu Xiao menyaksikan pekamugan itu dengan ekspresi tenang dan kemudian berkata kepada Han Yuan di sebelahnya, dia memang tidak tahan. Han Yuan tersenyum. Anak itu pembuat kesalahan. Tidak disangka dia bahkan berani memprovokasi Chen Beifeng, yang berada dalam kondisi seperti itu. Itu karena dia tahu bahwa dia harus berdiri, jika tidak, begitu Chen Beifeng menjadi Master Pavilion Angin, hari-harinya akan jauh lebih sulit, Lu Xiao menjelaskan. Tapi meskipun dia hanya berada di tingkat menengah dueling ilahi, kekuatan bertarungnya cukup kuat. Dikatakan bahwa dia memiliki varian dueling ilahi dan pondasi Genesis Qi-nya tidak lemah sama sekali. Jika dia berada di tahap dueling ilahi tingkat lanjut, maka mungkin Chen Beifeng bukan tandingannya. Varian dueling ilahi. Han Yuan sedikit terkejut mendengar ini karena jarang melihat seseorang dengan dueling ilahi yang bermutasi. Ini memang menarik. Han Yuan tersenyum, tapi ekspresinya masih tampak acuh tak acuh. Baik dia dan Lu Xiao dianggap sebagai ahli tingkat atas di tingkat dueling ilahi di wilayah Tianyuan, dan ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan Chen Beifeng. Oleh karena itu, bahkan jika Zhou Yuan memiliki varian Divine Duelings, mereka tetap tidak akan menganggapnya penting. Tapi itu mungkin berubah setelah Zhou Yuan mencapai tahap dueling ilahi tingkat lanjut. Namun, apa yang akan berubah? Pada saat itu, mereka mungkin telah mencapai tahap matahari langit. Ketika datang ke kultivasi Genesis Qi, satu langkah cepat membuat semua langkah selanjutnya lebih cepat. Lagi pula, jika itu didasarkan pada bakat dan sumber daya, dapatkah mereka kalah dari Zhou Yuan?
Semoga orang dengan varian dueling ilahi itu dapat bertahan lebih lama, jika tidak, itu akan terlalu membosankan. Ada sedikit kebencian di senyum Han Yuan. Dia tidak memiliki dendam terhadap Zhou Yuan, tapi dia tahu Qi Jing menghargai Zhou Yuan. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir dingin di dalam hatinya saat melihat dia berusaha keras. Hei, orang itu benar-benar naik panggung. Mu Qingyan, di sisi paviliun hutan, berkata kepada Mu Liu dengan heran. Jangan dikalahkan oleh Chen Beifeng itu dalam satu gerakan. Suara pria kekar Jiang Men terdengar teredam. Mu Liu menggelengkan kepalanya. Orang itu tidak akan sesederhana itu. Dia melirik Lu Xiao dan Han Yuan tidak jauh dari sana dan berkata dengan setengah tersenyum, Lu Xiao dan Han Yuan tidak lemah, tapi penglihatan mereka tidak sebaik milikku. Saya ingin tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki ketika mereka melihat Zhou Yuan menghancurkan Chen Beifeng. Melihat ekspresinya yang serius, Mu Qingyan dan Jiang Men saling bertukar pekamuk dan masih setengah percaya dan setengah ragu. Aku tidak berpikir kamu akan memiliki keberanian untuk datang ke medan perang. Sosok Chen Beifeng perlahan turun dari udara. Lengannya disilangkan, dan dia menatap Zhou Yuan dengan main-main. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan perasaan gembira di hatinya, karena sekarang dia akan memiliki alasan yang bagus untuk membalas Zhou Yuan atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Zhou Yuan mengepalkan tangannya dan kemudian rileks saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, ini bukan sarang naga, jadi keberanian apa yang dibutuhkan? Chen Beifeng dengan dingin mendengus, saya harap kamu masih berpikir begitu nanti. Dia telah memutuskan untuk benar-benar mengalahkan Zhou Yuan di depan semua orang dan membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di paviliun angin lagi. Genesis Ki kuning yang mengerikan dan tekanan yang mengguncang bumi membanjiri langit di belakang Chen Beifeng. Jumlah bintang Genesis Ki yang menyala di langit setidaknya berjumlah 15 juta yang menakutkan. Ayo, biarkan aku melihat kekuatan apa yang kamu miliki, Chen Beifeng mengejek. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah saat dia merasakan tekanan Genesis Ki memenuhi udara. Saat berikutnya, raungan panjang naga terdengar dari tubuhnya, dan Genesis Ki berwarna biru dan emas melesat ke langit seperti ular biru yang melayang di udara. Dia mengepalkan tangannya, dan bola pedang terbentuk. Bola pedang penyapu iblis. Zhou Yuan tidak menahan sama sekali. Ki pedang yang tajam dan kuat melesat melintasi kehampaan, dan seberkas cahaya pedang pecah seperti sambaran petir, mengarah langsung ke Chen Beifeng. Namun, menghadapi pedang yang melaju kencang, Chen Beifeng melipat tangannya dan mengangkat kakinya dari tanah. Tidak ada riak emosi di wajahnya. Tepat ketika cahaya pedang yang berubah dari bola pedang berjarak puluhan kaki dari Chen Beifeng, angin kencang menderu-deru di antara langit dan bumi. Bila angin berwarna kuning tua terbentuk dari udara tipis, bertabrakan dengan cahaya pedang. Dentang logam terdengar, membangkitkan gelombang kejut Genesis Ki. Cahaya pedang dan bila angin hampir tersapu ke belakang pada saat bersamaan. Bila angin berputar di sekitar Chen Beifeng dan menghilang dari udara. Pertukaran pertama antara keduanya menarik banyak perhatian dan secara tak terduga menyebabkan kegemparan. Pedang Zhou Yuan memang cukup ganas, tapi sayangnya pondasi Genesis Ki Chen Beifeng telah melampaui miliknya dengan total 4 juta. Dengan celah di Genesis Ki ini, bahkan jika Zhou Yuan menggunakan teknik Heaven Genesis tingkat tinggi, masih mustahil baginya untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun sangat luar biasa untuk memiliki kekuatan ini pada tahap dueling ilahi menengah, masih mustahil baginya untuk mengalahkan Chen Beifeng, kata Han Yuan. Dia mengangkat bahu ke arah Lu Xiao. Tampaknya posisi Master Paviliun Angin akhirnya akan jatuh ke Sekte Roh Surgawimu. Lu Xiao tetap tenang dan tidak tampak terkejut sedikitpun. Di sisi paviliun hutan, Mu Qingyan mengernyitkan alisnya yang indah. Dia tampak sedikit lemah. Terus awasi, kata Mu Liu dengan tenang. Di platform di tengah danau. Fondasi dari hampir 11 juta bintang Genesis Ki, Chen Beifeng tersenyum tipis, seolah sedikit kecewa. Hanya ini yang kamu punya. Jika itu masalahnya, kamu bahkan tidak sebagus Ye Bingling. Zhou Yuan melemparkan lengan bajunya, menarik bola pedang yang ditembakkan. Dia tidak memperhatikan ejekan Chen Beifeng. Serangan sebelumnya hanya untuk menguji seberapa kuat 15 juta bintang Genesis Ki milik Chen Beifeng. Tapi hasilnya memang sedikit mengejutkannya. Teknik bola pedang penyapu iblis miliknya telah bertahan tanpa usaha apapun. Kesenjangan 4 juta bintang Genesis Ki memang mengejutkan. Jika itu masalahnya, dia perlu memperkuat Genesis Ki-nya. Zhou Yuan tetap tenang, dan pada saat ini, semua orang bisa melihat cahaya biru samar muncul di punggung tangannya.
Apakah kamu akan mengaktifkan rune roh angin? Namun, beberapa orang masih menggelengkan kepala dan menghela nafas. Zhou Yuan baru berada di paviliun angin selama 2 bulan. Dia paling banyak menyelesaikan 50% dari rune roh angin kan. Peningkatan sebanyak itu tidak akan berdampak banyak pada situasi keseluruhan. Chen Beifeng tidak bisa menahan tawa. Dengan rune roh anginmu, seberapa besar peningkatan genesis ki-mu? Cahaya biru di punggung tangan Zhou Yuan tumbuh semakin terang. Sepertinya ada angin menderu di sekujur tubuh Zhou Yuan, dan genesis ki alam semesta berdenyut kencang. Adegan seperti itu membuat mata beberapa orang menjadi bingung, situasinya tidak terlihat benar. Ketika Chen Beifeng dan Ye Bingling mengoperasikan rune roh angin mereka, tidak ada pekamugan seperti itu. Banyak orang mengalihkan pekamugan mereka ke punggung tangan Zhou Yuan hanya untuk melihat genesis rune kuno perlahan muncul di mana cahaya biru paling terang dan paling kuat. Rune genesis tampak berwarna biru kehijauan, dan setiap baris sangat lengkap tanpa cacat sedikit pun. Murid semua orang segera menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Rune roh angin yang lengkap. Suara melengking tiba-tiba terdengar. Di sekitar danau, ekspresi wajah Lu Xiao dan Han Yuan berubah drastis. Genesis ki dalam tubuh Zhou Yuan tiba-tiba meroket, dan sikapnya yang mengesankan terus meningkat. Genesis ki-nya menyapu keluar, menerangi dan menghiasi kehampaan dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 14 juta. Bentuk lengkap dari rune roh angin telah meningkatkan genesis ki Zhou Yuan hampir 3 juta bintang. Keributan di sekitar danau berakhir dengan tiba-tiba. Daerah itu menjadi sunyi senyap, dan banyak orang membelalak tak percaya, termasuk Chen Beifeng. Senyum mengejek di wajahnya telah menegang. Di tengah kesunyian, Zhou Yuan merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan, dan senyum puas tersungging di sudut bibirnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah kaku Chen Beifeng. Sekarang, apakah itu cukup? Genesis ki biru dan emas yang perkasa meninggalkan langit dan bumi, mengungkapkan bintang genesis ki yang tak terhitung banyaknya saat bersinar di atas kehampaan. Tekanan yang menindas menyebar dari tubuh Zhou Yuan dan membuat banyak orang merasa seperti tercekik. Itu menciptakan gelombang badai dari danau yang tenang dan tenang. Dan di sekitar danau, banyak orang menatap dengan tercengang melihat pemkamugan ini. Bahkan orang-orang seperti Lu Xiao dan Han Yuan mengalami kondisi seperti kesurupan. Tatapan mereka hampir membeku pada rune genesis kuno lengkap di punggung tangan Zhou Yuan. Apakah itu rune roh angin yang lengkap? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menyelesaikan penyempurnaan rune roh angin lengkap hanya dalam 2 bulan? Han Yuan bertanya saat dia akhirnya pulih dari keterkejutannya. Sudut mata Lu Xiao masih berkedut, dan wajahnya yang semula percaya diri menjadi sangat gelap. Bahkan dia tidak menyangka akan melihat langkah ini dari Zhou Yuan. Dialah yang menciptakan rune angin ibu. Dari sini sudah jelas bahwa rohnya tidak lemah sama sekali. Jika dia bisa menyelesaikan masalah darah dan ki, ditambah kemudian dengan koin asal yang diperoleh dari penjualan rune angin ibu, penyempurnaan rune roh anginnya memang akan lebih cepat daripada orang biasa, Lu Xiao menganalisis setelah menarik napas dalam-dalam. Tapi seharusnya tidak secepat ini. Han Yuan berdebat. Selama bertahun-tahun, Zhou Yuan bukan satu-satunya yang memenuhi persyaratan tersebut. Lu Xiao tidak berkata apa-apa lagi, karena dia tahu itu sia-sia. Terlepas dari hutang, apa yang telah dilakukan Zhou Yuan sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan. Dia telah menyempurnakan rune roh angin dalam waktu 2 bulan. Kecepatan ini tidak pernah terdengar di seluruh wilayah Tianyuan. Wajahnya menjadi gelap. Dia awalnya berpikir bahwa Zhou Yuan bukan siapa-siapa yang bisa dia uleni sesuai keinginannya, tetapi sekarang dia menyadari ada kesalahan dalam penilaiannya. Menyelesaikan rune roh angin dalam 2 bulan. Di sisi paviliun hutan, mulut Mu Qingyan jatuh, dan ketidakpercayaan yang mengejutkan memenuhi wajah kecilnya. Bukankah itu terlalu cepat? Dan bagaimana rune roh anginnya menyebabkan peningkatan 3 juta bintang genesis ki? Mu Liu sama-sama tertegun sesaat sebelum dia mendecakkan bibirnya dan berseru, anak itu benar-benar licik. Meskipun saya merasakan bahwa dia menyembunyikan sesuatu, saya tidak pernah berpikir itu akan menjadi rune roh angin yang lengkap. Adapun pertumbuhan 3 juta bintang genesis ki, tidak terlalu mengejutkan. Ini menunjukkan bahwa rune roh angin halus itu sempurna, dan orang-orang yang sangat berbakat juga telah mencapai ini sebelumnya. Tapi dia adalah orang pertama yang mampu menyempurnakan rune roh angin yang lengkap, yang sempurna, tidak kurang, hanya dalam 2 bulan. Orang ini lebih licik dari yang kukira. Kita harus menjauh darinya. Mu Liu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius.
Mata Mu Qingyan berbinar. Saya tidak berpikir itu seburuk itu. Jika paviliun hutan kita bergabung dengan paviliun angin, kita tidak perlu takut pada Liu Xiao dan Han Yuan. Mu Liu berulang kali menggelengkan kepalanya. Aku masih merasa tidak ada hal baik yang akan datang dari dekat dengan pria itu. Dia bahkan mungkin mengkhianati kita. Namun, Mu Qingyan masih meliriknya dan berkata, keberatanmu tidak valid karena aku memiliki keputusan akhir di paviliun hutan. Tatapan pahit muncul di wajah tampan Mu Liu saat dia bergumam, aku adalah Master Pavilion, jadi kamu harus menunjukkan beberapa wajah kepadaku. Mu Qingyan mendengus dan tidak lagi memperhatikannya. Dia melemparkan matanya yang indah ke medan perang. Di sisi paviliun angin, semua orang masih syok dan diam. Beberapa saat kemudian, Ye Bingling adalah orang pertama yang mengedipkan matanya. Dia mengucapkan dengan suara yang tidak pasti, itu adalah run roh angin yang lengkap. Yi Qiushui, Liu Zixuan dan yang lainnya saling bertukar pekamuk dan kemudian mengangguk dengan ragu. Meskipun saya tidak tahu apakah itu nyata, pondasi genesis Qi Zhou Yuan memang telah melonjak. Ye Bingling menarik napas dalam-dalam dan menjawab, benar. Dia menatap Zhou Yuan dengan tatapan rumit di matanya yang indah dan menggigit bibir merahnya. Orang itu, dia ternyata sekuat ini. Tapi dia bersembunyi di belakangku dan melihatku mempermalukan diriku sendiri. Aku tidak tahan dengannya. Tetapi meskipun dia mengatakan dia tidak tahan dengannya, Yi Qiushui dan yang lainnya dapat merasakan bahwa tubuh Ye Bingling yang tegang telah banyak rileks, dan di antara alisnya ada kegembiraan yang lega. Bagaimanapun, jauh lebih baik posisi Master Pavilion jatuh di kepala Zhou Yuan daripada di kepala Chen Beifeng. Sekarang, Zhou Yuan, yang telah mengungkapkan run roh angin lengkap dan pondasi genesis Qi-nya telah melonjak hingga 14 juta, memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Chen Beifeng. Semua orang di sekitar danau masih dalam keadaan syok yang disebabkan oleh run roh angin yang lengkap. Adegan itu juga menarik perhatian dua tokoh berpengaruh di tempat tertinggi penonton. Master Sekte Xuan Kun, yang tampak tertidur, membuka matanya dan mengunci Zhou Yuan. Matanya yang dalam seperti jurang sedikit goyah, dan dia berkomentar, jadi ternyata tetua Qi Jing juga sudah siap. Dia sudah tahu bahwa wakil Master Pavilion yang bergabung dengan Pavilion Angin 2 bulan lalu adalah seseorang yang sangat dipikirkan Qi Jing dan telah dipersiapkan untuk hari itu. Tidak heran dia mengizinkan pemilihan Master Pavilion untuk melanjutkan. Bersandar di singgasana, dia tersenyum tipis. Dari 4 pavilion, Pavilion Angin masih ada di tanganku. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa berbicara dengan saya. Anda tidak perlu melakukan hal-hal konyol. Master Sekte Xuan Kun tersenyum. Saya tidak berani, jika penguasa tertinggi Chang Yuan kembali, dia akan berpikir aku menggertak tetua Qi Jing. Ekspresi Qi Jing tetap tidak berubah, dan dia hanya mencibir dengan dingin ke dalam. Bajingan tua ini, dia menjalani kehidupan melacur tetapi masih mengharapkan sebuah monumen untuk kesuciannya. Kali ini jika bukan karena Zhou Yuan, Pavilion Angin akan jatuh ke tangan Sekte Roh Surgawi. Tapi dia tidak terkejut bahwa Zhou Yuan telah menyempurnakan run roh angin lengkap dalam 2 bulan, karena dia juga telah berlatih metode visualisasi batu gerindra kekacauan Primal Divine sebelumnya dan tahu apa yang menjadi inti dari menara asal 4 roh. Dan bahkan Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya tidak diizinkan memasuki tempat itu. Di platform yang semua mata memkamugi. Chen Beifeng akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia melihat run roh angin lengkap di punggung tangan Zhou Yuan, dan wajahnya mulai berputar, dan suaranya menjadi serak, bagaimana kamu bisa memperbaiki run roh angin lengkap dalam 2 bulan? Dia masih mengejek Zhou Yuan sebelumnya, tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa dalam sekejap mata, ejekan itu akan berubah menjadi tamparan di wajah. Pondasi genesis Qi-14 juta Zhou Yuan tidak lagi lebih lemah darinya. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa genesis Qi milik Zhou Yuan memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Win Qi kebingungan pikirannya. Dengan kata lain, bahkan jika pondasi genesis Qi Zhou Yuan sedikit lebih lemah darinya, jika mereka bertarung, Zhou Yuan belum tentu kalah. Kesenjangan asli antara kedua belah pihak telah membuat orang kehilangan semua harapan, tetapi Zhou Yuan telah menjembatani jurang tersebut dengan cara yang tak terbayangkan. Bahkan setelah mendengar suara histeris Chen Beifeng, Zhou Yuan masih mengabaikannya. Zhou Yuan merasakan genesis Qi yang seperti tsunami di tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat tangannya lagi. Bola pedang muncul. Teriakan pedang terdengar. Apakah kamu ingin mengambil pedangku lagi?
Ketika suara Zhou Yuan memudar, raungan pedang yang bergema keras di seluruh langit dan bumi, dan aura dingin yang menggigit mengalir di udara. Beberapa tanda kecil terus muncul di permukaan danau di sekitarnya. Ini disebabkan oleh pukulan pedang Qi yang dilepaskan. Pada saat ini, orb pedang penyapu iblis yang diaktifkan lagi oleh Zhou Yuan tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada gelombang emosi di wajah Zhou Yuan, dan mata pedang setajam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mengangkat tangan dan mengirim pil pedang ke telapak tangan keluar, menaiki perahu. Pedang Ki Agung dengan panik berkumpul di sekitar pil pedang dan membentuk seberkas cahaya pedang sepanjang beberapa ratus kaki. Cahaya pedang memancarkan ki dingin yang menakutkan yang tiba-tiba mengubah ekspresi dari para ahli tahap dueling ilahi tingkat lanjut yang tak terhitung banyaknya. Sinar cahaya pedang memotong dan langsung mengunci Chen Beifeng. Chen Beifeng memasang wajah serius dan dengan cepat melipat tangannya menjadi segel. Genesis Ki perkasa melonjak, membentuk beberapa bila angin besar berwarna kuning tua di kehampaan di hadapannya. Bila angin melesat keluar, bertabrakan dengan cahaya pedang. Namun kali ini, beberapa bila angin kuning segera pecah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung banyaknya di mana cahaya pedang lewat. Chen Beifeng tidak bisa menghentikan perubahan kulitnya. Sebelum dia bisa memblokir pil pedang Zhou Yuan dengan bila anginnya, bahkan setelah beberapa serangan berulang, semua bila angin hancur ketika mereka bertemu dengan cahaya pedang. Ini menunjukkan betapa kuatnya Zhou Yuan saat ini. Chen Beifeng dengan panik mundur saat dia melipat kedua tangannya dan meraung. Teknik Heaven Genesis bermutu tinggi, bor iblis naga. Embusan angin kuning tua melesat seperti naga angin yang memamerkan gigi dan cakarnya. Ujungnya berputar dengan panik, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Terbukti, dalam menghadapi serangan Zhou Yuan, Chen Beifeng tidak lagi berani bertindak arogan, dan dia tidak punya pilihan selain menunjukkan jurus pembunuhannya yang paling terampil, yang juga merupakan jurus yang telah mengalahkan Ye Bingling. Cahaya pedang besar terayun ke bawah, dan bor angin melesat langsung seperti tornado. Keduanya bertabrakan dengan sengit. Dampaknya bergema di seluruh dunia dengan gemuruh yang mengguncang bumi, dan gelombang kejutnya mendatangkan malapetaka seperti badai. Gelombang setinggi ribuan kaki diangkat dari danau, tetapi untungnya, beberapa ahli tiang batu di sekitar danau dengan cepat menekan gelombang besar tersebut. Gelombang besar meledak ke langit, berubah menjadi badai hujan dan melempari orang-orang di bawah. Tapi banyak orang yang melindungi mata mereka dari hujan dan dengan erat mengarahkan pekamugan mereka pada dua sosok di medan perang. Di sana, cahaya pedang telah menghancurkan bor angin yang keras, dan cahaya pedang yang tersisa berlanjut menuju Chen Beifeng, tetapi tiga lingkaran cahaya dueling ilahi di belakang Chen Beifeng membalas tebasan itu pada akhirnya. Saat dia membelokkan dan menembakkan bola pedang itu, Chen Beifeng sendiri terhuyung-huyung kembali ke kehampaan. Wajahnya menjadi gelap karena dia tiba-tiba dirugikan dalam pertukaran langsung barusan. Jika bor iblis tidak menghabiskan sebagian besar kekuatan bola pedang, bahkan tiga lingkaran cahaya dueling ilahi di belakangnya akan hancur saat pedang menebas. Pondasi Genesis Ki 14 juta Zhou Yuan bahkan lebih ganas dari 15 juta miliknya. Mungkinkah Genesis Ki bajingan itu kelas 8? Ki angin pembingung rohnya sudah kelas 7, tapi masih berulang kali ditekan oleh Zhou Yuan, menunjukkan bahwa Genesis Ki milik Zhou Yuan memiliki kelas yang lebih tinggi daripada miliknya. Kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Beifeng seperti pisau. Sudut mulut Chen Beifeng tampak berkedut. Dia malu ditekan oleh Zhou Yuan karena dia tidak pernah menganggap Zhou Yuan sebagai lawan. Dia sebelumnya merasa bahwa Zhou Yuan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya. Zhou Yuan tetap acuh tak acuh, tapi ada cahaya terang mekar di tengah alisnya. Dia melangkah maju. Tanah batu terus-menerus retak, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berputar ke langit. Api roh. Api tak berbentuk terbentuk, membungkus pecahan-pecahan itu. Saat berikutnya, pecahan yang tak terhitung jumlahnya langsung merobek udara dan melesat ke arah Chen Beifeng. Roh api. Langkah Zhou Yuan membuat desahan keheranan. Untuk dapat menyempurnakan api roh menandakan bahwa alam roh Zhou Yuan telah mencapai tahap transformatif. Mata Chen Beifeng menyusut. Dia mengharapkan level roh Zhou Yuan cukup tinggi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Yuan telah mencapai tahap transformatif. Perbedaan antara roh tahap transformatif dan roh tahap korporeal tidak diragukan lagi luar biasa. Yang paling jelas adalah pembentukan api roh. Begitu nyala api mencemari seseorang,
itu akan langsung membakar roh, dan rasa sakitnya bisa dikatakan lebih buruk daripada kematian. Jadi Chen Beifeng secara alami tidak ingin roh api menyentuh tubuhnya. Dia dengan panik mundur saat Genesis Qi yang agung berkumpul untuk membentuk bila angin yang kuat untuk menahan pecahan sebanyak mungkin. Kekosongan terus berderak, tapi saat Chen Beifeng menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan api roh Zhou Yuan, dia menemukan bahwa Zhou Yuan telah menghilang. Ini tidak baik, hatinya gemetar, tubuh suci mitik. Saat Chen Beifeng berteriak, sebuah suara yang dalam terdengar tepat di belakangnya. Dari sudut matanya, dia melihat Zhou Yuan muncul di belakangnya. Kulit Zhou Yuan bersinar seperti batu giok, dan tulangnya secerah perak. Darah di tubuhnya bergerak seperti semburan. Tubuhnya membesar, seperti raksasa kecil, dan lempengan batu di kakinya meledak. Selain itu, roh api yang tak terlihat muncul di sekitar tubuh Zhou Yuan. Sikapnya yang mengesankan menakutkan seperti binatang buas yang menerkam makanan. Bahkan rambut di sekujur tubuh Chen Beifeng berdiri tegak. Mata Zhou Yuan sedingin es, dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Chen Beifeng seolah-olah itu adalah monster yang menjulang tinggi dan mengamuk. Chen Beifeng dengan panik dan tanpa peringatan meletus dengan Genesis Qi, membentuk banyak pertahanan tangguh di sekelilingnya. Gelombang kejut Genesis Qi terus meletus, tetapi serangan Zhou Yuan secara langsung menghancurkan pertahanan Genesis Qi Chen Beifeng. Terlepas dari pertahanannya yang panik, bayangan tinju masih membombardir tubuhnya. Tinju itu seberat gunung, dan yang paling menakutkan, mereka berkobar dengan api roh. Oleh karena itu, setiap kali mereka menyerang tubuh Chen Beifeng, meskipun hanya sedikit kontak, itu membuatnya kesakitan yang tak terlukiskan. Wajahnya berubah menjadi meringis kesakitan. Semburan darah terus menyembur dari mulut Chen Beifeng. Ketika bayangan tinju terakhir menghantam Chen Beifeng, kehampaan itu retak, dan tubuhnya, seperti labu yang menggelinding, meledak di tanah dan merobek tanda yang dalam ke platform. Debu dan asap mengubur tubuhnya. Saat itulah banyak orang di sekitar alun-alun terbangun dari serangan Zhou Yuan yang ganas dan seperti binatang buas. Segera, keributan pecah. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan sangat kuat dan hampir menghancurkan Chen Beifeng seperti labu. Di sisi paviliun hutan, mulut Jiang Men ternganga, dan dia ternganga kaget. Saya tidak menyangka wakil master paviliun Zhou Yuan begitu ganas dari penampilan luarnya yang lembut dan halus. Api roh itu menyakitkan. Chen Beifeng mungkin tidak bisa berdiri lagi. Mu Qingyan menghela nafas. Salah satu hal paling menyakitkan di dunia untuk menyerang tubuhmu pasti adalah api roh. Mu Liu membelai dagunya sambil berpikir dan kemudian menatap Chen Beifeng yang terkubur debu. Dia bergumam dengan cemberut, ada yang salah dengan Chen Beifeng. Di sisi paviliun api, Han Yuan juga mengatupkan bibirnya dan berkata kepada Lu Xiao, tampaknya perhitunganmu salah, Chen Beifeng tidak bisa menang melawan Zhou Yuan. Belum tentu demikian, kata Lu Xiao dengan tenang. Kami jauh lebih siap daripada yang kamu pikirkan. Oh. Han Yuan dengan penasaran melihat ke medan perang dengan alis terangkat. Zhou Yuan perlahan mengendurkan telapak tangannya dan menatap asap yang menyebar di kejauhan dengan ekspresi tenang, tetapi sedikit kebingungan muncul di matanya. Ketika dia menyerang Chen Beifeng, dia merasakan sesuatu yang aneh. Tampaknya ada sesuatu yang melindungi Chen Beifeng. Dia tiba-tiba mendengar suara samar yang berasal dari asap dan debu, dan dia segera mengibaskan lengan bajunya. Genesis Qi-nya membawa embusan angin dan menyapu semua asap dan debu. Adegan di dalamnya terungkap, seruan terdengar di sekitar alun-alun. Zhou Yuan menyipitkan matanya. Di kejauhan, Chen Beifeng berlutut dengan satu kaki, tubuhnya berlumuran darah, dan terengah-engah dengan cepat. Tubuhnya penuh dengan bekas luka, dan ada sesuatu yang keluar dari daging dan darahnya. Tampaknya itu adalah pasir berwarna merah darah. Di sisi paviliun angin, Ye Bingling, Yu Qiushui dan yang lainnya semuanya tersentak. Apakah itu pasir cacing setan merah? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a